Tahta Misterius 5, edisi ke-41 hingga 50. Novel sihir dilanjut. Smile memandang penyihir misterius yang diselimuti jubah hitam, dan bayangan yang dihasilkan oleh tudungnya menutupi seluruh bagian bawah wajahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa pihak lain itu sangat dingin dan jahat, sedalam dan mengerikan seperti jurang yang tidak terlihat ujungnya, yang memberikan banyak tekanan pada dirinya sendiri. Jika dia tidak tahu bahwa ini adalah peralatan penting yang berada di bawah kendali gereja, Smile mungkin akan mengira bahwa pihak lainnya adalah seorang penyihir hitam di antara para penyihir kuno yang mengkhususkan diri dalam mempelajari sihir terlarang. Setelah mengenakan Ice Avenger, Lucien merasakan ada aliran dingin yang terus-menerus mengalir ke dalam badannya, membuat jiwanya sebening dan sedingin es, dan tekadnya seberat dan tak tergoyahkan seperti gunung. Sihir tingkat magang biasa yang memengaruhi jiwa, kemauan, roh, dan pikiran tidak akan memberikan efek apapun. Selain itu, ini dapat meniru momentum seorang ksatria formal dan menunjukkan sedikit kejutan untuk orang lain. Lucien berjalan perlahan ke ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Lalu, seolah-olah sudah kembali ke rumah, dia dengan santai mencari bangku dan duduk di bawah tatapan Smile yang waspada, seolah-olah tidak menanggapi Smile dengan serius sama sekali. Setelah dia duduk, Lucien menjawab dengan suara yang sengaja dibuat-buat. Aku bertemu dengan penyihir itu beberapa minggu yang lalu secara tidak sengaja, dan melalui dia aku mengetahui bahwa ada seorang penyihir dari markas besar Dewan Sihir Kontinental di Alto. Aku sangat menantikannya, jadi aku membuat janji untuk bertemu dengan penyihir itu. Kau harus mengerti betapa menyakitkannya hidup dalam persembunyian dan takut ketahuan oleh gereja kapan saja. Aku benar-benar ingin pergi ke tempat di mana para penyihir dapat mempelajari sihir dengan bebas. Sayangnya, sebelum waktu yang disepakati tiba, penyihir itu dibakar hidup-hidup oleh gereja. Karena aku khawatir gereja diam-diam memantau reruntuhan penyihir itu, aku hanya mengamati secara diam-diam dan berencana untuk menunggu beberapa saat sebelum bertanya kepada pemuda bernama Lucien. Alhasil, aku bertemu dengan burung hantumu, Doro. Mengenai pertanyaan Smile tentang apakah dia seorang penyihir formal, Lucien tidak membenarkan atau membantahnya, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tampaknya sang penyihir menganggap hal itu biasa terjadi pada pertemuan rahasia para murid sihir. Selain itu, dia tidak mendapatkan informasi dan materi yang diinginkannya, jadi dia tidak mencatatnya di buku catatan sihirnya. Bagaimanapun, itu adalah buku catatan yang terutama digunakan untuk mencatat pengalamannya sendiri dalam mempelajari ilmu sihir. Setelah mendengar jawaban Lucien, Smile menghela napas panjang lega, karena pengalaman yang sama, suasana hati yang sama, dan identitas yang sama sebagai seorang penyihir membuat hubungan antara kedua belah pihak menjadi dekat. Para murid sihir dan penyihir di Alto bagaikan orang-orang kecil yang berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa. Begitu mereka menemukan jenisnya sendiri, mereka selalu berpikir untuk bersatu terlebih dahulu. Lagi pula, jika seorang penyihir formal benar-benar ingin membunuhnya atau merampok hartanya, ia bisa saja melakukannya secara langsung. Bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya terhadap sihir formal? Dia mempertimbangkan kata-katanya dan berbicara dengan cepat. Tuan penyihir, seperti yang Anda lihat, saya telah mengenal penyihir itu selama beberapa bulan dan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan rahasia beberapa murid sihir di Alto. Sekitar sebulan yang lalu, dia tiba-tiba memberitahu kami bahwa dia bertemu dengan seorang penyihir formal yang aneh dan ingin lebih dekat dengannya. Jika pihak lain dapat dipercaya, dia akan memperkenalkannya kepada kami. Segera, dia memberitahu kami dengan sangat gembira bahwa pihak lain itu adalah seorang penyihir formal dari markas besar Dewan Sihir Kontinental, tempat kami dapat mempelajari sihir secara terbuka dan bebas. Untuk masalah ini, kami para murid sihir sangat bersemangat dan meminta penyihir untuk mengundang pihak lain ke pertemuan kami. Tuan penyihir, kami juga benci kehidupan bersembunyi dan ketahuan oleh gereja kapan saja. Kami juga ingin pergi ke markas Dewan Sihir Kontinental melalui penyihir ini. Namun, pihak lain tertunda oleh sesuatu dan tidak dapat hadir pertama kali. Dia hanya mempercayakan penyihir untuk mengirim salinan jurnal Arcane, yang merupakan terbitan dari 25 tahun yang lalu. Setelah membaca jurnal ini, kami semua percaya bahwa Dewan Sihir Kontinental benar-benar ada, karena isinya di luar imajinasi kami, dan bahkan banyak di antaranya yang tidak dapat dipahami. Namun sebelum pertemuan kedua yang telah kami sepakati, kami mendengar berita bahwa penyihir itu telah dibakar hidup-hidup. Karena saya satu-satunya yang mengenal penyihir itu, setelah memastikan bahwa gereja tidak mencurigai saya buru-buru pindah dari distrik Purple Lily ke Copper Crown Tavern, sehingga saya dapat mengamati dengan saksama dan mencari pesan apapun yang mungkin ditinggalkan penyihir itu, serta keberadaan penyihir resmi. Demikian pula, karena saya khawatir tentang pengawasan rahasia gereja, saya menunggu selama berhari-hari sebelum mengambil tindakan. Lucien memperhatikan ekspresi Smile dan menyadari bahwa kegembiraan,
keterkejutan, keheranan, kekecewaan, penyesalan, dan emosi lainnya saat dia mengingatnya sangat nyata, dan apa yang dia katakan sangat logis. Dia mungkin mengonfirmasikan isi kata-katanya dan sedikit kecewa. Dia pikir dia akan mencari tahu tentang Dewan Sihir Kontinental. Setelah tenang, Lucien berbicara perlahan. Sayang sekali, mungkin penyihir itu tertangkap oleh gereja saat bertemu dengan penyihir itu. Bagaimana mungkin seorang murid sihir, bukan penyihir formal dari markas besar Dewan Sihir, menarik perhatian dan perhatian gereja? Smile mengangguk. Aku pun berpikir begitu, sayang sekali. Ekspresi kecewa sulit disembunyikan. Dan burung hantu Doro berteriak keras. Ini sungguh tragis. Ngomong-ngomong, di mana jurnal Arcane yang kamu sebutkan tadi? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Lucien bertanya tentang hal penting lainnya. Smile tersenyum getir. Tuan penyihir, saya minta maaf mengecewakan Anda. Kami bergiliran mengumpulkan jurnal ini, dan sekarang jurnal ini tidak ada di tangan saya. Haha, ada banyak artikel di dalamnya, dan saya tahu setiap katanya, tetapi ketika digabungkan, saya tidak mengerti apa artinya. Mungkin hanya penyihir formal seperti Anda yang dapat memahaminya. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak bergabung dengan pertemuan rahasia kami dan Anda akan dapat melihatnya nanti. Setelah dia menuturkan kisah itu, penyihir formal itu tidak melakukan gerakan apapun yang membahayakan karena di bawah tekanan kekuatan dahsyat itu. Smile merasa bahwa dirinya dapat dipercaya dan bukanlah tipe penyihir jahat yang berhati kejam dan berniat jahat. Jadi dia dengan berani mengundang Lucien untuk berpartisipasi dalam pertemuan rahasianya. Kalau saja saat itu ia bisa meminta nasihat kepada tukang sihir itu, mungkin saja beberapa masalah sihirnya bisa teratasi dengan sempurna, yang mana akan menambah kekuatannya. Lucien memikirkannya dengan saksama dan merasa bahwa dengan cincin Ais Avenger yang dikenakannya, dia memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu, dan berkomunikasi dengan penyihir lain dan murid sihir akan sangat membantunya dalam mempelajari sihir. Selain itu, di bawah kendali gereja, para murid sihir dan para ahli sihir memiliki rasa kedekatan yang alami. Oleh karena itu, Lucien merasa perlu mengambil risiko tertentu untuk melihatnya, jadi dia bertanya. Apa yang kamu lakukan dalam pertemuan rahasia ini? Melihat nada bicara penyihir misterius itu yang santai, Smile menjadi bersemangat dan buru-buru menjelaskan. Karena Alto dulunya adalah inti terakhir dari kekaisaran sihir Sylvanus kuno, ada banyak penyihir yang tinggal di sini dalam pengasingan. Mereka diam-diam mengajar murid-murid dan memelihara warisan sihir mereka sendiri. Dan karena reputasi ini, para murid yang secara tidak sengaja mewarisi sihir dari seluruh kerajaan Fiorit sering datang ke sini untuk mencari berbagai bahan sihir utama dan mencari bimbingan. Namun, di bawah kendali gereja, sulit bagi setiap penyihir dan murid sihir untuk bertemu satu sama lain pada awalnya. Kemudian, mereka secara bertahap bertemu secara kebetulan saat membeli bahan atau berpetualang di reruntuhan terdekat, meninggalkan cara rahasia untuk saling menghubungi. Oleh karena itu, di Alto, lingkaran sihir yang berbeda terbentuk karena berbagai hubungan yang tidak disengaja. Setiap lingkaran sering mengadakan pertemuan rahasia untuk bertukar bahan sihir dan membahas masalah sihir, Del. Lingkaran murid sihir kami didirikan 7 atau 8 tahun yang lalu ketika beberapa murid sihir bertemu secara kebetulan saat berpetualang di kedalaman hutan hitam Melser. Kami mengadakan pertemuan rahasia setiap 2 minggu. Setelah itu, beberapa murid sihir pertama secara bertahap memperkenalkan murid sihir lain yang mereka temui dan dapat dipercaya. Karena semakin banyak orang, semakin mudah untuk menemukan bahan, sihir, lingkaran sihir, ramuan sihir, Del. Yang mereka butuhkan, dan mereka juga dapat membahas masalah sihir dengan lebih baik. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka akan berpakaian seperti Anda, Tuan Penyihir. Kecuali orang yang memperkenalkan mereka, tidak ada yang saling mengenal, tidak mengetahui identitas masing-masing, dan tidak mengetahui apakah ada lingkaran sihir lain di belakang mereka. Jika Anda, Tuan Penyihir, dapat bergabung dengan lingkaran kami, saya yakin bahwa dengan kekuatan Anda dapat menjadi inti dari lingkaran ini. Saya bersedia memperkenalkan dan menjamin Anda. Ada pertemuan rahasia seperti ini, dan Smile telah melihat benda-benda sihir tingkat magang dan bahkan benda-benda sihir formal yang diwarisi orang lain. Oleh karena itu, setelah kepanikan dan kegembiraan awal, ia mulai meragukan kekuatan sebenarnya dari penyihir berjubah hitam di hadapannya. Namun, fakta bahwa pihak lain dapat dengan mudah dan tenang melacak hewan ajaibnya Dora dan menemukannya tanpa suara apapun membuat Smile memutuskan untuk memperlakukannya sebagai pesulap formal. Tidak akan terlambat untuk menilainya melalui pertanyaan ajaib di pesta. Pengetahuan selalu menjadi kriteria terbaik untuk menilai kekuatan seorang pesulap. Kebutuhan akan bahan-bahan sihir, ramuan sihir, dan jurnal Arcane membuat Lucien bertekad untuk menghadiri pertemuan rahasia para murid sihir ini. Kapan kalian akan mengadakan pesta dan di mana? Laboratorium sihirku rusiak belum lama ini, dan aku butuh satu set peralatan laboratorium sihir yang lengkap.
Jika bisa dipersiapkan sebelumnya, aku akan dengan senang hati berpartisipasi. Smile tertawa. Kita akan mengadakan pesta Sabtu malam ini. Lokasi spesifik di selokan belum diputuskan. Tuan penyihir, silakan tinggalkan saya informasi kontak Anda. Saya akan menghubungi Anda langsung setelah dikonfirmasi pada Jumat malam. Ia berusaha tersenyum ramah dan tulus, namun sayang hidungnya yang bengkok dan temperamennya yang muram sedikit merusak suasana. Jangan pergi ke selokan. Sesuatu yang besar terjadi di sana baru-baru ini, dan gereja sedang memantau selokan dengan saksama. Lucien mengingatkan dengan suara serak, jangan tanya apa itu, dan jangan tanya bagaimana aku tahu. Setelah kau menentukan lokasi dan waktunya, gunakan tanda grafik sederhana untuk menggambarnya di sudut rumah ke-8 yang berseberangan dengan reruntuhan penyihir. Aku akan melihatnya. Tempat itu di sebelah rumah Bibi Elisa. Ketika Lucien pergi ke sana untuk makan malam, dia dapat melihatnya secara langsung tanpa khawatir ketahuan karena sengaja melihatnya. Apa? Saluran pembuangan air diawasi ketat oleh gereja. Smile sangat terkejut, lalu dia menjadi takut. Jika dia tidak bertemu dengan penyihir misterius ini, dia dan teman-temannya akan berada dalam bahaya besar. Karena itu, dia lebih mempercayai Lucien dan tidak terlalu waspada. Baiklah, Tuan Pesulap, mari kita sepakati arti dari setiap simbol grafis. Lalu, bagaimana Anda memanggil saya? Cukup gunakan nama kode. Setelah menyetujui makna simbol grafis dan menanyakan nama dan kode Smile, Lucien berdiri dan menepuk jubah hitamnya. Anda bisa memanggil saya, Profesor. Ngomong-ngomong, eksperimen nekromansi saya baru-baru ini membutuhkan jamur mahiat hitam dan debu hantu. Anda juga bisa menyiapkannya terlebih dahulu. Profesor, apa maksudnya? Smile memperhatikan Lucien berjalan perlahan menuju pintu, membuka pintu dan keluar, lalu menutupnya perlahan, persis seperti sikap santai seorang teman yang baru saja mengunjunginya. Dua kata, mengajar, dan mengaku, dihubungkan begitu saja. Apakah itu kata yang baru diciptakan? Mustahil untuk menilai identitasnya yang biasa dari gelar ini. Setelah menutup pintu Smile, Lucien memusatkan kekuatan mentalnya untuk mengubah struktur dan frekuensi tanda mental samar pada burung hantu Doro, membuatnya menghilang secara langsung. Begitu dia pergi, Smile pasti akan memeriksa Doro dengan saksama untuk mengetahui alasan mengapa dia diikuti, dan Lucien tidak ingin keterampilan penerapan kekuatan mentalnya yang unik ditemukan dan dipecahkan begitu cepat. Masih berjalan hati-hati ke pintu belakang, Lucien sekali lagi merapal portal senyap dan mantra ganti untuk meninggalkan Copper Crown Tavern dengan tenang, lalu membuat lingkaran besar sebelum kembali ke kabinnya. Berbaring di tempat tidur, Lucien sebenarnya merasa sedikit lega. Di Alto, tempat gereja berkuasa, bertemu dengan sesama murid sihir bagaikan menghadapi badai bersama-sama dengan orang lain, alih-alih maju sendiri. Mereka semua murid sihir. Aku ingin tahu berapa banyak penyihir penyendiri yang tersisa di Alto. Dalam beberapa hari berikutnya, Lucien menjalani kehidupannya yang sangat biasa. Dia bangun pagi-pagi, berolahraga selama 1 jam dan berlatih ilmu pedang, lalu pergi ke perpustakaan untuk bekerja. Kadang-kadang dia membaca buku-buku agama dan catatan perjalanan, kadang-kadang dia membaca teori musik, menghafal posisi jari dan membaca partitur musik, dan kadang-kadang dia menganalisis mantra dan struktur lingkaran sihir di perpustakaan jiwa. Meskipun Pierre sangat jahat, dia adalah anak yang sangat pendiam ketika dia asyik dengan dunia musik dan sama sekali tidak mengganggu pelajaran Lucien. Wolfe diundang untuk tampil di wilayah seorang bangsawan tertentu selama periode ini dan tidak datang ke perpustakaan. Musisi dan musisi lain tidak berteman dengan Victor, tetapi mereka juga bukan musuh. Mereka tidak punya waktu untuk mempermalukan Lucien, jadi Lucien menjalani kehidupan yang sangat santai. Satu-satunya penyesalan kecil adalah saya tidak dapat bertemu dengan Ibu Sylvia, yang dikenal sebagai Bunga Lili Musik, seorang musisi lajang berusia 24 tahun. Pierre sangat terkesan dengan penampilannya dan menggambarkannya sebagai seorang dewi yang lembut, anggun, dan cantik. Lucien tidak ingin menginginkannya, dia hanya penasaran dengan sikap fanatik Pierre. Sayangnya, Sylvia pandai memainkan harpsichord dan sering terlihat di ruang piano banyak gadis dan wanita bangsawan. Dia jarang datang ke asosiasi musisi. Pada sore hari, karena efek pembelajaran yang baik, waktu belajar Lucien dipadatkan menjadi 1 jam. Kemudian dia membaca partitur musik dan pengetahuan teori musik seperti Lotte dan Pilis. Pada pukul 4, ia mulai berlatih piano selama 2 jam, berulang-ulang. Keuletan dan kekeraskepalaan yang tersembunyi dalam hati Lucien terbukti sepenuhnya dalam perkara ini. Dia tidak akan berhenti sampai dia puas. Ketika latihan selesai, Lucien mengeluh bahwa bermain piano benar-benar pekerjaan fisik, yang membuatnya berkeringat dan lengan serta jari-jarinya sangat sakit. Pada malam hari, saatnya Lucien belajar dan meneliti sihir tanpa terganggu oleh apapun. Pada Jumat malam, ketika Lucien pergi ke rumah Bibi Elisa untuk makan malam, dia melihat beberapa pola sederhana dilukis di sudut dinding sebelah yang tidak mencolok, seperti coretan anak-anak.
Tunggu aku di depan rumah kosong ke-6 di sisi timur distrik Aderjan pukul 10 malam Sabtu nanti. Burung hantu. All adalah nama kode Smile. Lucien yang mengerti isi artikel itu setelah melihatnya sekilas, berjalan memasuki rumah Bibi Elisa dengan langkah mantap tanpa mengubah ekspresinya. Pada pukul setengah 10 malam berikutnya, bulan keperakan yang lembut dan bintang-bintang yang terang tertutup oleh awan gelap, dan malam itu sangat pekat dan menyedihkan. Lucien mengenakan jubah hitam berkerudungnya, memeriksa lokasi dan jumlah bahan-bahan ajaib, memasang cincin Ais Avenger di jari telunjuk kirinya, dan kemudian setelah dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, dia berjalan keluar dengan hati-hati dan menyatu dengan kegelapan malam. Tertiup angin lembab dan hangat, Lucien membutuhkan waktu 20 menit untuk berjalan ke bagian paling timur distrik Aderjan dan menemukan rumah kosong itu. Mendengar suara burung hantu yang berkokok, Lucien pun bergegas menoleh ke arah pohon willow tinggi di samping rumah, dan melihat Smile berdiri di bawah bayang-bayang pohon itu mengenakan jubah hitam, tetapi Smile telah mengangkat tudung kepalanya sehingga Lucien dapat mengenalinya, sedangkan burung hantu Dora berdiri santai di pohon willow itu, memperhatikan keadaan di sekitarnya dan menjaga rombongan yang ada di dalam. Tuan Profesor, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda bergabung di pesta kami. Smile mengenakan kerudungnya untuk menyembunyikan wajahnya, nadanya penuh kegembiraan. Aku sudah bercerita tentangmu kepada teman-temanku yang lain. Mereka sangat senang dan ingin meminta saranmu tentang beberapa masalah sihir yang sulit. Tentu saja, kami akan membayarmu untuk bimbingan seperti ini. Masalah sihir yang sulit, haha, sepertinya mereka tidak begitu percaya bahwa aku seorang penyihir formal. Lucien berkata dengan geli dalam hatinya. Meskipun karena penyihir itu hanya menerjemahkan sihir formal, Lucien tidak tahu seberapa besar kesenjangan pengetahuan antara dirinya dan seorang penyihir formal, tetapi dia yakin bahwa dia lebih baik daripada kebanyakan murid sihir dalam hal ini, seperti yang dapat dilihat dari analisis cincin Ais Avenger. Baiklah, tapi aku lebih ahli dalam astrologi dan sihir unsur. Kalau masalahnya ada di dua bidang ini, kurasa aku bisa menjawabnya untukmu. Mendengar Lucien berbicara dengan penuh percaya diri, Smile menegaskan identitasnya sebagai seorang pesulap formal. Tuan Profesor, silakan ikuti saya. Jubah hitam itu sangat sulit dibedakan di malam hari, tetapi rumah kosong itu hanya berjarak belasan langkah. Lucien dengan mudah mengikuti Smile ke pintu. Tok, 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 tok. Smile mengetuk pintu kayu itu dengan irama aneh, lalu bersuara 2 kali bagaikan burung hantu. Setelah menunggu selama 5 detik, pintu kayu itu perlahan terbuka, dan seorang pria berjubah hitam yang sama berdiri di rumah bobrok itu. Burung hantu, apakah ini Profesor? Suaranya canggung dan serak, dan jelas bahwa suara itu sengaja diubah. Ya, Smile menjawab singkat dengan suara rendah yang sama, Profesor, ini, Firewolf. Kepala Lucien yang berkerudung mengangguk sedikit. Halo, tangan kirinya tersembunyi di balik lengan bajunya, dan Ais Avenger siap berangkat. Setelah memasuki ruang tamu kecil rumah tersebut, melewati pintu lain, Anda akan mencapai ruang penyimpanan, di mana terdapat tangga menuju ke bawah. Ruang bawah tanah. Lucien tiba-tiba menyadari mengapa dia begitu terobsesi membangun laboratorium sihir di selokan. Anda jelas dapat membangun ruang bawah tanah kecil sendiri, tidak hanya ada saluran pembuangan di bawah tanah. Pada saat itu, akan mungkin untuk melakukan percobaan sihir dan latihan merapal mantra di ruang bawah tanah yang tidak menimbulkan banyak kebisingan atau fluktuasi magis. Sedangkan untuk yang membutuhkan banyak kebisingan, mereka dapat menemukan tempat terpencil di hutan hitam Melser, membangun laboratorium bawah tanah yang lengkap, dan melakukan eksperimen seminggu sekali. Ruang bawah tanahnya tidak besar, dengan 11 bangku rendah ditempatkan di dalamnya dan sebuah meja panjang di tengahnya. 2 lilin dinyalakan di atas meja. Api kekuningan yang berkedip-kedip membuat 8 murid sihir berjubah hitam dan berkerudung hitam tampak menyeramkan dan mengerikan. Setelah Lucien berjalan turun dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, Firewolf dan Smile menutup pintu masuk ruang bawah tanah, mengikutinya turun, dan duduk di bangku kosong. Smile berdiri dan menatap semua murid sihir. Semuanya, ini adalah Profesor, seorang penyihir formal dengan pengetahuan mendalam dan kekuatan dahsyat. Kemudian dia memperkenalkan murid-murid sihirnya kepada Lucien. Ini adalah madu putih, bintang fajar, rusa kutub, sarung tangan putih, pohon ek, orang bijak, Merkurius, dan manusia yang digantung. Lucien mengangguk. Senang bertemu kalian semua. Sebelum kita mulai, bolehkah saya melihat buku Arcane? Orang bijak itu menjawab dengan suara tua. Tidak masalah, Profesor, silakan lihat saja dan kita bisa berkomunikasi satu sama lain terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, saya membawa seperangkat alat percobaan sihir yang Anda butuhkan. Jika Anda bisa membimbing saya dalam memecahkan masalah sihir nanti, maka seperangkat alat percobaan sihir ini akan menjadi milik Anda. Jika tidak, harganya akan menjadi 30 perak nars.
Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah buku bersampul keras berwarna gelap kepada Lucien. Lucien mengambilnya, tetapi tidak langsung membukanya. Sebaliknya, dia memperhatikan sampulnya dengan cermat. Dalam kegelapan pekat yang seakan menyedot mata Anda, terdapat garis-garis putih perak yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk dua karakter bahasa umum Arcane dan beberapa kata seukuran jari. Edisi 11, tahun 790 kalender suci. Sederhana tetapi mendalam, dan teksnya ditulis di atas perkamen. Saat membolak-balik katalog, Lucien melihat ada 24 artikel di dalamnya. Yang pertama adalah diskusi tentang beberapa isu mengenai kegagalan pencarian planet kelima. Dia membolak-balik halaman buku itu sambil berpikir. Teori gravitasi yang dibuat oleh Ten Douglas dapat menjelaskan dengan sempurna prinsip-prinsip konstruksi banyak sihir medan gaya, dan bahkan sebagian besar sihir astrologi. Melalui teori ini, kami telah menciptakan banyak sihir baru dan kuat. Ini adalah salah satu fondasi utama sistem medan gaya di dua istana sistem sihir klasik yang menjulang tinggi. Dengan bantuan teori gravitasi, kami telah merangkum 3 hukum gerak planet dari hukum-hukum perubahan astrologi yang kacau, yang memiliki makna penting bagi ilmu sihir kenabian seperti astrologi dan astronomi. Tetapi ada masalah yang sangat penting dalam teori gravitasi Ten Douglas yang belum dikonfirmasi. Dari teori gravitasi, kita dapat menyimpulkan rumusnya dan mengetahui bahwa benua tempat kita berada juga berada di sebuah planet. Benua itu berputar sendiri dan berputar mengelilingi matahari, dan planet-planet di langit juga melakukan gerakan serupa. Menurut rumus gravitasi dan rumus hukum gerak planet, kita dapat menghitung posisi planet-planet ini secara akurat. Namun saat aku memposisikan diriku dengan tepat dan menggunakan sihir lompatan luar angkasa yang telah aku persiapkan sejak lama untuk mencapai posisi yang aku hitung, aku tidak dapat melihat planet manapun, maupun benua tempat kita berada. Mengapa demikian? Planet-planet yang seharusnya menungguku di sana, memancarkan gravitasi, tampaknya tidak pernah ada. Di lokasi itu, aku dapat merasakan gravitasi seperti yang kurasakan di daratan, tetapi gravitasinya begitu aneh sehingga tidak dapat diukur. Di mana planet-planet itu? Ketika Lucien mengetahui bahwa bintang-bintang di langit melambangkan takdir, ia pun paham bahwa planet-planet di dunia ini aneh, tetapi ia tidak menyangka mereka akan seaneh ini. Setelah meneliti rumus-rumus yang tercantum dalam artikel dan makna simbol-simbol rumus dalam lampiran terakhir jurnal Arcane, Lucien menganalisis rumus-rumus tersebut dan menemukan bahwa rumus-rumus tersebut pada dasarnya konsisten dengan rumus-rumus mekanika langit yang diketahuinya. Dengan kata lain, hasil yang dihitung menggunakan alat itu seharusnya relatif akurat selama pesulap tidak membuat kesalahan perhitungan apapun. Akan tetapi, di lokasi tersebut, tidak ada planet yang dapat ditemukan. Saya telah melihatnya di seluruh daratan. Sungguh tidak masuk akal. Lucien mendesah lagi seperti sebelumnya, lalu membaca artikel itu sampai akhir. Setelah merenung sejenak, Lucien membuka halaman pertama artikel tersebut untuk melihat siapa penulisnya. Oliver Constantin, Archmage, profesi sihir legendaris, Hand of Annihilation, level 3. Dia sebenarnya seorang Archmage dan juga seorang penyihir legendaris. Lucien terkejut lagi. Melihat posisi peringkatnya, kebangsawanan Archmage di dunia sihir seharusnya lebih tinggi daripada legendary magician, dan keduanya bisa ada di saat yang sama. Seharusnya ada sistem evaluasi yang berbeda. Nah, salah satunya adalah penilaian peningkatan kekuatan, dan yang lainnya mungkin berdasarkan kontribusi pada penelitian tentang prinsip-prinsip sihir. Dengan gagasan ini, Lucien cepat-cepat membuka halaman belakang dan melihat tanda tangan pada artikel-artikel tersebut. Benar saja, mereka pada dasarnya adalah Arcanis level 8, Astrologer 9 cincin, Arcanis level 6, Elementalis 8 cincin. Ini mengonfirmasi dugaan Lucien, dan pada dasarnya tidak ada tingkat misterius yang melampaui tingkat sihir. Tampaknya promosi pada level ini bahkan lebih sulit. Setelah mengamati level sihir 9 cincin, 8 cincin, dan 7 cincin dengan luapan emosi selama beberapa saat, Lucien membolak-balik artikel di bagian belakang, yang meliputi sebuah studi tentang masalah getaran senar dalam sihir tertentu. Kalkulus diferensial, atau uraian singkat tentang deret tak terhingga. Solusi pasti untuk masalah 7 jembatan. Derivasi beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika listrik dan magnet diubah menjadi satu dalam ilmu sihir. Elemen baru yang diukur dengan metode baru. Pertanyaan abadi, apakah kekuatan mental ada dalam bentuk gelombang atau partikel? Sebuah studi eksperimental menggunakan keajaiban badai pikiran. Ekspresi serius Lucien saat membolak-balik jurnal membuat Smile, Sage, Morningstar, dan murid sihir lainnya menganggukkan kepala mereka secara diam-diam. Mereka mengira ini mungkin benar-benar seorang pesulap formal. Ketika mereka pertama kali mendapatkan jurnal itu, mereka seperti yang dikatakan Smile, mereka hafal setiap kata, tetapi ketika mereka dihubungkan bersama, mereka tidak mengenalinya. The Hanged Man dan Mercury masih memiliki beberapa keraguan.
Lagi pula, mereka tidak memahaminya tetapi berusaha keras untuk membacanya, dan itulah yang terjadi. Setelah menghabiskan waktu setengah jam untuk menelusurinya, Lucien memiliki pemahaman tertentu tentang pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Dari rumus-rumus ini, tingkat sihir misterius di dunia ini, hanya dalam 3 atau 400 tahun, mungkin telah mencapai tingkat pertengahan abad ke-18 di bumi dalam matematika dan fisika. Kalkulus telah ditetapkan sejak awal, dan penelitian tentang masalah geometris seperti permukaan dan bola telah mengalami kemajuan besar. Mekanika dan elektromagnetisme telah menjadi lebih sempurna. Selain itu, karena perkembangan dunia ini yang aneh, banyak hal yang diterapkan terlebih dahulu dan kemudian dipelajari, sehingga beberapa aspek sihir telah melampaui tingkat teknologi bumi, seperti lompatan luar angkasa. Sihir unsur, yaitu tingkat penelitian dalam kimia, telah mencapai tingkat awal abad ke-19. Telah ditetapkan bahwa tanah, api, angin, dan air bukanlah unsur, dan standar unsur telah ditetapkan, dan penentuan awal berat atom telah dimulai. Ini adalah hasil penelitian lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat ini, meskipun banyak kesulitan seperti masalah keberadaan planet telah menghambat perkembangannya, seharusnya hasil penelitian ini telah mencapai tingkat awal abad ke-19 secara keseluruhan, dan ilmu kimia mungkin telah mencapai tingkat pertengahan abad ini. Karena itu adalah jurnal Arcane, Lucien merasa lebih mudah membacanya. Jika itu adalah jurnal yang menghubungkan teori penelitian misterius dengan penerapan sihir, dia perlu mempelajarinya secara perlahan. Akan tetapi, Lucien lebih suka memiliki jurnal semacam itu, karena jurnal itu dapat membimbing pembelajaran sihirnya saat ini semaksimal mungkin. Ia berbeda dengan yang lain, dan kemampuan penerapannya tertinggal jauh dari pengetahuan dasar dan prinsip. Setelah menutup jurnal Arcane, Lucien tersenyum pada para murid sihir yang tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Aku sudah melihatnya sekilas. Banyak hal di dalamnya yang sangat menarik. Bisakah kau menyimpan jurnal ini bersamaku selama 2 minggu ke depan?" "Tidak masalah, Profesor, asalkan Anda dapat menjawab pertanyaan saya." Orang bijak itu berkata dengan suara tua, "Karena jurnal Arcane ini milik semua orang, dan ini adalah pertama kalinya kalian ke sini, jadi bimbingan ini bukanlah bimbingan pribadi dengan kertas dan pena, tetapi komunikasi langsung sehingga semua orang bisa mendengarnya, oke? Kau masih ingin menguji tingkat pengetahuanku? Haha, aku orang aneh yang langka di dunia ini. Lihat saja bagaimana kau menilai." Lucien menjawab dengan suara aneh, "Tentu saja, orang bijak. Kau bisa mulai bertanya." Orang bijak itu mengeluarkan setumpuk besar kertas berisi kata-kata dan angka dari kotak kayu yang dibawanya, lalu meminta Lucien untuk membuka artikel pertama di jurnal Arcane. "Profesor, Anda mengatakan bahwa Anda lebih ahli dalam ilmu elemen dan astrologi, dan kebetulan saya punya pertanyaan tentang perubahan astrologi. Ketika saya mendapatkan edisi Arcane ini, saya terpesona oleh rumus-rumus dalam artikel pertama. Rumus-rumus itu tampaknya mampu menjelaskan dengan sempurna berbagai perubahan lintasan pada horoskop. Namun, saya hanyalah seorang murid sihir, dan saya mewarisi sihir kuno. Bisakah Anda memberitahu saya tentang rumus-rumus ini dan teori-teori di atas? Bagaimana rumus-rumus itu menghitung lintasan bintang?" Pertanyaan ini tampaknya telah lama dibahas di kalangan murid sihir ini dan menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju padanya dalam diam. Ketika Lucien mendengar bahwa dia bertanya tentang mekanika angkasa, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu punya banyak pertanyaan, aku hanya akan menjawab satu, yaitu tentang makna dan prinsip dasar dari masing-masing rumus ini. Kamu mau mendengarkan?" "Ya, Profesor." Orang bijak itu tidak menyangka bahwa lelaki misterius ini, yang tidak yakin apakah dia seorang penyihir formal, benar-benar dapat memberikan bimbingan, jadi dia menjawab tanpa ragu, dan Smile, si pria yang digantung, dan yang lainnya mengangguk dengan cara yang sama. Lagi pula, 6 kata profesi sihir legendaris di artikel pertama sangat menarik hati mereka. Lucien mengambil pena di atas meja dan menunjuk ke sebuah simbol dalam rumus. Ini adalah simbol konstanta gravitasi, dan gravitasi adalah prinsip dasar rumus ini. Apa itu gravitasi? Itu adalah gaya yang membuatmu jatuh saat melompat tanpa sihir terbang. Itu adalah gaya yang membuat apel jatuh secara alami saat matang. Hal-hal ini tidak ditetapkan oleh Tuhan. Atas, bawah, kiri, dan kanan tidak pernah menjadi konsep yang berdiri sendiri, tetapi relatif. Hanya jika ada gaya, benda akan bergerak ke arah tertentu. Saat kamu melihat fenomena ini, kamu harus lebih memikirkan alasannya. Lucien menjelaskan rumusnya dengan cara yang sederhana. Sage, Morningstar, Smile, dan yang lainnya bertanya mengapa dari waktu ke waktu dengan bingung, tetapi semuanya dijawab langsung oleh Lucien. Ini adalah pertanyaan dasar tentang prinsip-prinsip sihir. Jika saya perlu menjelaskannya kepada Anda dengan jelas, pasti ada banyak premis, asumsi, dan pengetahuan terkait. Jika saya ingin memulai dari awal, itu tidak akan menjadi masalah beberapa jam,
tetapi masalah beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Sekarang, Anda hanya perlu tahu cara menggunakan kesimpulannya. Jangan terlalu banyak bertanya. Tunggu sampai Anda menjadi pesulap formal sebelum belajar. Faktanya, Lucien sendiri masih dalam tahap mengetahui kesimpulan tetapi belum proses derivasi dan proses pembuktian untuk banyak hal. Bahkan untuk pengetahuan SMP dan SMA, ia perlu perlahan-lahan mempelajari literatur dan makalah di perpustakaan untuk mengimbanginya. Jadi ketika mengucapkan kata-kata di atas, Lucien berkata dalam hati, alasan sebenarnya adalah aku juga tidak memahaminya. Kata-kata Lucien membuat orang bijak itu mendesah. Dunia sihir begitu luas dan mendalam, dan dunia ini mengandung kebenaran tentang keberadaan dan cara kerja dunia ini. Dulu aku mengira bahwa aku telah melakukan penelitian tentang sihir, tetapi hari ini, setelah mendengarkan bimbingan dan penjelasanmu, aku menemukan bahwa aku bahkan belum menyentuh pintunya. Bai Mitang, si pria yang digantung, Smile dan yang lainnya semuanya mengangguk. Padahal sang profesor misterius itu hanya menyampaikan soal-soal aplikasinya secara sederhana, yang melibatkan hukum-hukum dan teorema-teorema, serta memberikan kesimpulan tanpa menjelaskan mengapa demikian, namun makna rumus, hukum-hukum gerak planet, dan cara mengaplikasikan rumus tersebut telah membuat mereka banyak memperoleh ilmu. Kalau bicara soal menganalisis dan membangun sihir dan susunan sihir tertentu, memikirkannya saja sekarang, rasanya akan jauh lebih mudah. Saat Lucien selesai menjelaskan penerapan umum semua rumus yang terlibat dalam artikel pembahasan beberapa masalah mengenai kegagalan pencarian planet kelima, orang bijak itu tiba-tiba terdiam. Lalu, dia tiba-tiba mengambil pena bulu itu dengan badan yang gemetar, dan menghitung sesuatu di atas kertas. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, seakan-akan dia tenggelam sepenuhnya dalam dunia gaib. Para murid yang telah mempelajari sihir astrologi sampai batas tertentu, seperti bintang fajar, rusa kutub, sarung tangan putih, Merkurius, dan manusia yang digantung, juga menjadi linglung. Mereka mengeluarkan pena bulunya, menulis rumus dan data yang padat di kertas putih, dan mulai menghitung. Hanya White Honey, Smile, dan Oak Tree yang lebih baik. Mereka hanya dapat mengidentifikasi beberapa bagan astrologi dalam sihir astrologi. Tetapi meski begitu, mereka dapat merasakan bahwa di balik penerapan rumus yang baru saja dibicarakan Lucien, terdapat dunia sihir yang luas, mendalam, dan misterius, di mana semuanya memiliki hukum sebab akibat. Itulah dunia misterius. Tuan Profesor, saya selalu menduga bahwa Anda bukanlah seorang pesulap formal. Sekarang saya minta maaf dan saya harap Anda dapat menerimanya. Anda adalah pesulap yang paling berpengetahuan, paling baik hati, dan paling santun yang pernah saya lihat. Saya bahkan berpikir bahwa dengan pengetahuan misterius dan magis yang telah Anda kuasai, Anda bukanlah seorang pesulap pemula. Bai Mitang adalah seorang murid sihir wanita. Dia jarang berbicara sebelumnya dan sengaja membuat suaranya serak seperti wanita tua. Namun kini, saat dia meminta maaf dengan penuh semangat, sedikit suara aslinya terungkap, hanya sedikit rendah dan serak, dengan pesona unik seorang wanita. Terlebih lagi, kata-katanya membuat Lucien, Smile, dan Oak Tree memahami pesan penting, yaitu, ada lingkaran sihir di belakang Bai Mitang, dan ada penyihir formal di lingkaran itu, tetapi murid sihir seperti Bai Mitang seringkali tidak bisa mendapatkan bimbingan dari penyihir formal. Lucien membalas dengan tawa sinis yang khas dari penyihir jahat. Aku terima permintaan maafmu. Sebenarnya, aku tidak peduli. Tidak peduli bagaimana orang lain melihatku, pengetahuan dan kekuatanku adalah milikku sendiri. Pengetahuan dan kekuatanku tidak akan diremehkan sedikit pun karena keraguan orang lain. Lucien tidak bertanya tentang lingkaran penyihir formal, karena dari sikap Bai Mitang, dia yakin bahwa mereka tidak tahu tentang markas besar Dewan Sihir Kontinental, mereka juga tidak memiliki jurnal misterius lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang murid magang sihir, karena dia tidak mendapatkan apa yang paling diinginkannya, tidak perlu mengambil risiko. Tidak akan terlambat untuk mengejarnya setelah dia cukup kuat. Jika dia benar-benar menginginkan bahan-bahan ajaib, dia bisa melalui Bai Mitang untuk transfer. Melihat yang lain masih tenggelam dalam sihir, White Honey, Smile dan Oak mulai bertukar beberapa bahan sihir. Lucien melihat ada beberapa yang ia butuhkan, jadi ia juga menggunakan nar perak untuk membeli beberapa dengan dalih percobaan. Setelah hampir 20 menit, murid sihir lainnya berangsur-angsur terbangun. Si bijak adalah yang paling bersemangat. Dia berdiri tegak dengan tata krama penyihir kuno. Dia menopang dahinya dengan tangan kanan dan membungkuk dalam-dalam kepada Lucien. Kamu adalah mentor yang berpengetahuan luas, kamu adalah pemimpin di dunia sihir. Aku mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Tuan Profesor, penjelasan Anda tentang rumus tersebut telah membantu saya memecahkan masalah penentuan lintasan bagan astrologi yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun, dan telah memberi saya harapan untuk menganalisis cincin sihir astrologi. Terimalah seperangkat peralatan sihir ini, dan Anda dapat memilih salah satu barang lain yang saya bawa.
The Hanged Man, Morning Star dan lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lucien atas bimbingannya. Kemudian, seorang murid perempuan lain bernama Mercury berdiri, memberi hormat terlebih dahulu, lalu bertanya kepada Lucien dengan suara manis yang sedikit berubah. "Tuan Profesor, bolehkah saya bertanya tentang sihir unsur? Saya membawa jamur mahiat hitam yang Anda inginkan." Nada suaranya penuh harapan yang kuat dan kegelisahan karena takut ditolak. Bai Mitang, Octree, dan yang lainnya juga memandang Lucien dengan hormat. "Tolong beri kami petunjuk, Profesor. Jika Mercury setuju, kami ingin mengikuti kelas." Sikap mereka sama hormatnya seperti sikap murid SD yang menghadapi guru yang galak, sehingga membuat Lucien mendesah dalam hati. "Saya ini, Profesor, sejati." Suyin telah mengeluarkan jamur mahiat hitam yang dibawanya. Mereka ditempatkan dalam kotak perhiasan sederhana. Totalnya ada 3, 1 hitam gelap dan 2 hitam muda, yang mengeluarkan bau busuk yang kuat. "Tuan Profesor, ini jamur bangkai hitam yang Anda cari. Selama Anda membimbing saya dalam masalah unsur ini, Anda dapat mengambil semuanya." Jamur mahiat hitam adalah bahan yang dibutuhkan untuk banyak sihir dan ramuan nekromansi. Menurut catatan sang penyihir, dia telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan sihir di tempat peristirahatan keluarganya. Jamur mahiat hitam harganya sekitar 10 nar perak masing-masing, yang setara dengan uang yang dapat ditabung Lucien selama sebulan tanpa makan atau minum. Lagi pula, semakin gelap warnanya, semakin berharga pula harganya. Terkadang harga hanya sekedar simbol, karena hal semacam ini tidak begitu mudah ditemukan kecuali Anda membudidayakannya sendiri. Jika Anda menemui seseorang yang sangat membutuhkan jamur ini, Anda mungkin dapat menjualnya dengan harga selangit. Lucien membawa kotak perhiasan itu ke hadapannya. Dilihat dari warna, bau, dan bentuknya, kotak itu memang jamur bangkai hitam asli. Jadi, dia mengangguk pelan, "Silakan bertanya." "Profesor, mengapa artikel elemen baru yang ditentukan dengan metode baru dalam jurnal Arcane menggunakan kata elemen untuk menggambarkan tai yang diekstrak dari batu matahari? Bukankah elemen dasar adalah tanah, api, angin, dan air?" Merkurius bertanya dengan gugup dan gemetar, seolah-olah dia sendiri tahu bahwa pertanyaan ini seharusnya tentang perbedaan penting antara sistem sihir kuno dan sistem sihir saat ini, yang akan menumbangkan pengetahuan sihir unsur yang telah dipelajarinya di masa lalu. Lucien menyelipkan tangannya ke dalam jubah hitamnya dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan dengan suara suram dan serak. "Sebenarnya, aku juga mempelajari sihir kuno, tetapi ketika aku mempelajari, bereksperimen, dan melakukan sihir, aku selalu merasakan ketidakharmonisan dan kebingungan. Aku tahu kesimpulannya tetapi tidak tahu mengapa kesimpulan ini. Oleh karena itu, aku sering memikirkan masalah ini dan memiliki beberapa ide yang tersebar dan terisolasi. Baru setelah aku melihat jurnal Arcane ini dan artikel-artikel yang berisi kebenaran yang mendalam dan luas ini, beberapa ideku perlahan-lahan menjadi jelas, seperti tanaman merambat yang menemukan pohon besar untuk diandalkan, seperti gravitasi yang disebutkan dalam artikel pertama. Bukannya aku memiliki studi menyeluruh tentang aspek ini, tetapi artikel ini kebetulan menjelaskan jawaban atas pikiranku. Jadi, aku hanya memberitahumu tentang penerapan rumus itu, tetapi tidak tentang prinsip dasar sihir yang terkait. Selain fakta bahwa akan butuh beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun bagimu untuk memahami dan menguasainya, itu juga karena aku sendiri hampir tidak memahaminya dan belum mempelajarinya secara menyeluruh. Lucien perlahan-lahan menjadi tenang karena kegembiraan melihat jurnal Arcane dan berhubungan dengan lingkaran sihir. Dia menyadari bahwa dia terlalu asyik berpura-pura menjadi seorang profesor pesulap formal yang misterius, dan disitulah letak masalah besarnya. Sebagai seorang penyihir yang mencari markas besar Dewan Sihir Kontinental, dia dapat memahami dan menguasai sistem sihir saat ini tanpa hambatan apapun, dan mengetahui tentang gravitasi dan bahwa tanah, api, angin, dan air bukanlah unsur-unsur. Kedua hal ini saling bertentangan. Meskipun para murid sihir ini tidak dapat melihatnya, dan para penyihir kuno di belakang mereka juga seharusnya tidak dapat melihatnya, jadi dia tidak akan berada dalam bahaya untuk waktu yang lama. Akan tetapi, jika para arcanis dan penyihir dari markas besar Dewan Sihir Daratan mengetahui hal itu, dan jika gereja yang mungkin telah menanam mata-mata di kalangan penyihir mengetahui hal itu, mereka pasti akan meragukan identitasnya. Jadi Lucien bergegas menebusnya sebelum berita itu menyebar, dan menggambarkan dirinya sebagai seorang pesulap jenius yang cerdas dan bijaksana. Sepertinya ketika sesuatu terjadi, aku masih tidak bisa tetap tenang sampai pada tingkat yang tidak manusiawi. Aku akan ceroboh karena kegembiraan dan emosi lainnya. Keadaan yang kuat dan tenang ketika membunuh orang dan menghadapi mahiat di selokan seharusnya karena persiapan mentalku sebelumnya, dan kedewasaan yang dibawa oleh berbagai pengalaman selama periode ini. Aku telah mengembangkan potensiku. Dari badan hingga pikiranku, aku mengerti bahwa aku tidak boleh gugup ketika menghadapi bahaya.
Lucien merenungkan dirinya sendiri dan melanjutkan. Artikel, elemen baru yang ditentukan dengan metode baru, tidak memiliki banyak rumus. Itu adalah eksperimen sihir berbasis hasil standar. Saya hanya dapat berbicara singkat tentang pandangan saya tentang teori elemen yang disebutkan di dalamnya, dan Anda perlu menilai sendiri apakah itu benar atau tidak. Suara manis Merkurius tidak lagi gelisah atau gemetar, dan dapat dilihat bahwa dia tidak jauh lebih buruk daripada Lucien dalam hal konsentrasi dan ketenangan. Baiklah, Profesor, dalam hal ini, biarkan rekan-rekan lainnya mendengarkan, dan Anda juga dapat menilainya. Jika Merkurius tidak bersedia untuk mempublikasikan masalah ini, di mana Lucien menjelaskan dan memandu bahan-bahan sihir yang disediakan Merkurius, mereka akan berkomunikasi secara pribadi, dan bahkan menggunakan komunikasi untuk bagian-bagian penting. Akan tetapi, tampaknya Merkuri agak tidak nyaman dengan perkataan Lucien, jadi ia hanya mengungkapkannya ke publik untuk melihat bagaimana orang lain memahaminya. Setelah Lucien menebus kesalahannya, dia berhenti bicara omong kosong dan mulai berbicara tentang unsur-unsur. Sebenarnya, karena para penyihir kuno gagal menemukan 4 bidang unsur di lapisan dalam dunia material yang mereka bayangkan, meskipun sebagian besar penyihir percaya bahwa itu adalah masalah dengan metode pelipatan ruang, sudah ada sejumlah kecil penyihir yang meragukan kebenaran tanah, api, angin, dan air sebagai unsur-unsur. Saya telah dipengaruhi oleh ini. Sejak saya mempelajari ilmu sihir, saya merasa bahwa tanah, api, angin, dan air bukanlah unsur-unsur, tetapi 4 konsep tingkat tinggi yang lebih abstrak. Saya belum mempelajarinya dengan jelas, tetapi dari artikel ini, setidaknya arus utama di kalangan penyihir saat ini adalah mendefinisikan ulang unsur-unsur dan menemukan unsur-unsur baru. Percobaan dalam artikel ini menggunakan lingkaran sihir tertutup dan sihir 9 cincin badai api untuk membombardir batu matahari material magis. Setelah meledak dengan hebat, akan muncul kristal berwarna abu-abu keperakan yang murni dan indah. Kekerasan dan kelenturannya lebih baik daripada mitril, dan tingkat keringanannya relatif lebih tinggi daripada mitril. Ini adalah unsur yang benar-benar baru dan bahan yang berharga. Karena ditemukan dari batu matahari, maka diberi nama Tai. Saat Lucien berbicara, ia menilai kemajuan dunia sihir berdasarkan unsur-unsur dari artikel tersebut. Definisi unsur-unsur seharusnya sudah ada, dan unsur-unsur baru telah mulai ditemukan di luar unsur-unsur konvensional. Namun, jika dilihat dari deskripsi sifat-sifatnya, tidak ada keteraturan atau prediktabilitas tentang unsur-unsur tersebut. Namun, sifat-sifat beberapa unsur sangat berbeda dari unsur-unsur yang dikenal di bumi, yang membuat beberapa sihir menjadi lebih aneh daripada yang dapat Anda bayangkan. Setelah Lucien dengan santai menyebutkan beberapa sihir unsur tingkat magang dan benda serta material dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti, dan selesai berbicara tentang masalah unsur tanah, api, angin, dan air, Merkurius dan para magang sihir lainnya terdiam sejenak. Tuan Profesor, saya rasa Anda benar. Banyak masalah yang saya hadapi dalam mempelajari sihir elemen dapat dengan mudah dipecahkan jika dijelaskan dengan cara ini. Terima kasih banyak. Setelah beberapa saat, Merkuri mengucapkan terima kasih kepada Lucien dengan kegembiraan yang jelas dalam suaranya, dan hampir membocorkan rahasia. Pria yang digantung itu juga berkata dengan suara dingin dan aneh. Profesor, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang unsur-unsur? Apakah jiwa juga terdiri dari beberapa unsur aneh? Meskipun tidak ada debu hantu di antara bahan-bahan dan benda-benda ajaib yang saya bawa, Anda dapat memilih yang lain. Dia tampaknya terutama mempelajari ilmu nekromansi, tetapi karena tidak ada artikel yang terkait dengan ilmu nekromansi dalam terbitan Arcane ini, dia hanya bisa mencari isu-isu unsur yang mungkin terkait dengan ilmu nekromansi. Setelah Lucien selesai berbicara tentang unsur-unsur, murid-murid seperti Smile, Sage, White Gloves, dan White Honey tidak lagi meragukan identitasnya. Sebaliknya, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah penyihir paling berpengetahuan dan kuat serta pemahaman paling mendalam tentang sihir yang pernah mereka lihat. Meskipun penelitian mereka tentang sihir unsur tidak sebaik penelitian Merkurius, analisis beberapa sihir unsur tingkat magang yang digunakan Lucien sebagai bukti sudah cukup menyegarkan pikiran mereka. Tampaknya ada sesuatu yang tumbuh subur di hati mereka. Setelah mendengar kata-kata orang yang digantung itu, mereka semua menatap Lucien dengan mata berbinar dan penuh harap. Lucien menggelengkan kepalanya. Saya tidak pandai dalam hal jiwa, jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Sambil berbicara, Lucien memasukkan 3 jamur mahiyat hitam ke dalam tas kecil yang dibawanya, dan pada saat yang sama menarik kotak kayu kecil yang diberikan oleh orang bijak, yang berisi seperangkat peralatan eksperimen sihir, ke sisinya. Siapa di antara kalian yang membawa jamur mahiyat hitam dan debu roh dendam? Kalian dapat mengajukan pertanyaan, atau kalian dapat membiarkanku membelinya dengan uang atau menukarnya dengan bahan-bahan sihir. Jaringan otak hantu air dapat digunakan untuk 7 atau 8 percobaan, dan setiap percobaan mengonsumsi 1 jamur bangkai. Tentu saja,
Lucien akan mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Di bawah kendali gereja, jamur Mahyiyat hitam tidak dapat dibudidayakan. Jamur ini hanya dapat ditemukan di hutan hitam Melser, jadi jamur ini sangat langka. Kecuali Mercury, tidak ada orang lain yang memilikinya untuk saat ini. Orang bijak yang tampaknya menjadi pemimpin lingkaran sihir ini menjelaskan kepada Lucien dengan hormat dengan suara yang agak tua. Dia juga bergabung dengan 2 lingkaran sihir lainnya, tetapi semua penyihir resmi di sana sangat arogan. Kecuali mereka benar-benar terkesan oleh suatu objek atau murid sihir mereka, mustahil mereka bisa mendapat bimbingan. Oleh karena itu, ketika orang bijak itu bertemu dengan guru besar misterius yang ilmunya jauh melampaui para penyihir sombong itu dan bersedia membimbing dirinya sendiri dan murid-murid sihir lainnya, dia merasa bersyukur dan kagum dari lubuk hatinya. Bai Mitang, yang juga memiliki lingkaran sihir di belakangnya, mengangguk dan setuju dengan orang bijak itu. Profesor, jika Anda membutuhkan jamur Mahyiyat hitam untuk waktu yang lama, saya akan menyimpannya untuk Anda begitu saya mendapatkannya. Namun, debu hantu lebih sulit ditemukan. Terbentuknya hantu disebabkan oleh lingkungan yang unik, atau hantu tersebut memiliki pengalaman tragis atau emosi yang kuat yang tidak dapat mereka lepaskan. Mereka dapat dengan mudah ditemukan dan dimurnikan oleh gereja. Mengenai metode pemanggilan hantu dengan darah makhluk jahat, saya khawatir darah makhluk jahat lebih sulit diperoleh daripada debu hantu. Bagaimanapun, ini adalah Alto. Jamur Mahyiyat hitam akan dibutuhkan untuk waktu yang lama sebelum eksperimen sihirku berhasil, dan hal yang sama berlaku untuk debu hantu. Lucien sedikit kecewa. Ia berpikir kali ini ia bisa mengumpulkan barang-barang lainnya selain mawar cahaya bulan yang dimonopoli oleh gereja dan para bangsawan. Namun, emosi itu segera diatasi oleh Lucien, karena ini hanyalah lingkaran murid sihir. Baiklah, keluarkan semua bahan sihir yang kau bawa. Jika ada yang aku butuhkan, kau akan mendapat kesempatan untuk bertanya. Tentu saja, nilai pertanyaan bergantung pada nilai bahan sihirnya. Tidak banyak yang dapat dipahami para murid sihir ini tentang jurnal Arcane. Setelah Mercurius mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang unsur-unsur atas nama dirinya sendiri dan penyihir di belakangnya, murid-murid lainnya hanya dapat bertanya kepada Lucien tentang beberapa masalah kecil yang mereka temui dalam menganalisis dan membangun sihir, dan mereka pada dasarnya berfokus pada unsur-unsur dan sihir astrologi yang menjadi keahlian Lucien. Saat Lucien memecahkan masalah ini satu demi satu, mereka memandangnya dengan lebih hormat, terutama mereka yang memiliki guru sihir di belakang mereka, atau mereka yang telah diajari oleh penyihir formal 2 atau 3 kali. Hal ini karena Lucien tampak menjelaskan dan menjawab masalah tersebut dengan lebih jelas dan menyeluruh. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan luas. Dalam pikiran mereka, pengetahuan pada dasarnya setara dengan kekuatan. Lucien sangat puas. Dengan sedikit pengetahuan yang tidak melibatkan keterampilan uniknya sendiri, ia memperoleh seperangkat peralatan sihir, 3 jamur Mahyiyat hitam, dan sebagian besar bahan pembuat mantra dan bahan lingkaran sihir. Ini sepenuhnya mewujudkan kebenaran bahwa pengetahuan sama dengan uang. Setelah mendapatkan semua bahan dan item sihir yang dibutuhkannya, Lucien berhenti mengajar murid-murid sihir seperti Sage, Smile, White Honey, dan Mercury. Dia merendahkan suaranya dan tersenyum muram. Hei, mari kita akhiri di sini saja kali ini. Aku akan menjelaskannya kepadamu lain kali aku datang ke pesta. Lucien yang sudah menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu sama dengan uang, dan yang sangat kekurangan uang serta haus akan uang, tentu tidak akan menggunakan ilmunya untuk ditukar dengan barang-barang yang tidak berguna begitu saja, lagi pula pondasinya sendiri belumlah kokoh. Sebelum kembali untuk mengkonsolidasi, meninjau, dan mempelajari, jika dia terlalu banyak bicara, dia akan terbongkar. Yang terbaik adalah menjaga sedikit misteri dengan tepat. Para residen yang lainnya merasa sangat puas karena memiliki seorang ahli sihir formal yang senior dan berpengetahuan luas yang membimbing mereka dalam berbagai masalah sihir. Mereka bahkan merasa apa yang mereka bayarkan jauh lebih sedikit daripada apa yang mereka peroleh. Maka mereka semua berdiri, menaruh tangan kanan mereka di dahi, dan membungkuk dalam-dalam sesuai tata krama para penyihir kuno yang memberikan penghormatan kepada mentor mereka guna mengungkapkan rasa terima kasih. Profesor, sekarang kita akan mulai bertukar benda dan pengetahuan, serta berdiskusi tentang sihir. Anda dipersilakan untuk duduk, kata orang bijak itu kepada Lucien dengan gembira. Yang disebut diskusi sihir itu berbeda dengan bimbingan. Benar-benar terbuka bagi siapa saja untuk berbicara bebas tentang beberapa masalah sihir dan berdiskusi satu sama lain. Jika Anda tidak ingin menyampaikan pendapat Anda bahkan pada satu isu, Anda dapat pergi setelah menukar barang. Orang bijak itu mengundang Lucien untuk hadir dalam diskusi atas nama semua murid sihir, yang berarti dia hanya dapat mendengarkan tetapi tidak dapat berbicara. Tentu saja, di mata para murid sihir seperti Sage, White Honey,
dan Mercury, seorang pria sejati dengan pengetahuan luas dan kekuatan besar pasti tidak akan peduli dengan isu-isu sihir dangkal tingkat murid yang sedang mereka bahas. Kalau saja mereka dapat mengundangnya untuk ikut berdiskusi, maka pada isu-isu tertentu, dia mungkin tiba-tiba menjadi tertarik dan mengucapkan sepatah atau dua patah kata, yang merupakan keuntungan yang telah mereka nanti-nantikan. Lucien saat ini masih memiliki beberapa sihir tingkat magang, yang belum dapat dianalisis dengan lancar karena campur tangan pengetahuan yang dibawanya dan belum sepenuhnya dikuasainya. Dalam hal casting, pencocokan, dan teknik sihir, ia hanya terbatas pada catatan penyihir dan eksplorasinya sendiri. Oleh karena itu, setelah mendengar ajakan orang bijak itu, ia seperti ditimpa setumpuk uang. Dia menahan kegembiraannya dan menjawab dengan tenang. Kalau begitu aku akan mendengarkan. Terima kasih, Profesor. Bai Mitang memimpin dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan suaranya yang serak dan sedikit seksi. Setelah ke-10 murid sihir saling bertukar barang dan pengetahuan, diskusi mereka resmi dimulai. Karena sebagian besar masalah sihir yang membutuhkan bimbingan hari ini telah dipecahkan oleh Lucien, dan sisanya dipecahkan dalam pertukaran pengetahuan dan item tadi, setelah membahas beberapa masalah yang sulit, mereka mulai menganalisis beberapa sihir, melepaskan dan mencocokkan sihir tertentu, dan masalah kecil lainnya yang berorientasi pada penerapan, seperti yang diharapkan Lucien. Meskipun setiap murid sihir tentu saja memiliki keterampilan dan pengetahuan uniknya sendiri, Lucien memperoleh banyak hal dari diskusi umum tentang penerapan sihir saja. Ini sangat menutupi kekurangannya dalam penerapan sihir tingkat magang dan mengisi kesenjangan antara pengetahuan dan penerapan sihir. Jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan fokus. Akan tetapi, dengan tudung yang menutupi mata mereka, di mata para murid sihir seperti White Honey, Octree, dan Sage, profesor yang kuat dan misterius itu sama sekali tidak memperdulikan diskusi dangkal mereka dan diam-diam memikirkan masalah-masalah mendalam, yang tentu saja membuat mereka merasa sedikit kecewa. Sekitar pukul 20 pagi, para murid sihir berhenti berdiskusi dan bertukar informasi tentang hutan hitam Melzer dan beberapa reruntuhan terkenal di dekatnya. Pertemuan rahasia ini resmi berakhir. Ketika mengantar profesor keluar dari ruang bawah tanah, orang bijak itu berkata dengan tulus. Profesor yang terhormat, jika ada berita tentang debu hantu, saya akan langsung memberitahu Anda di pesta. Tentu saja, jika Anda tidak ingin membuang waktu, Anda dapat memberi saya cara menghubunginya. Lucien menggelengkan kepalanya. Jika ada berita, kau bisa memberitahu All, dia tahu bagaimana menghubungiku. Meskipun Smile mungkin tidak bisa diandalkan, ada lapisan penghalang antara dirinya dan dia, jadi dia punya lebih banyak ruang untuk penyangga, dan dia tahu identitas asli Smile, jadi dia pasti akan mengamatinya secara diam-diam. Mercury mendesah pelan, tampak sedikit kecewa. Kalau begitu, Profesor, apakah Anda akan datang ke pesta dalam 2 minggu? Mata para murid sihir lain di sekitar mereka, yang tersembunyi di balik tudung kepala mereka, tampaknya terfokus pada Lucien. Itu tergantung pada situasinya. Kita mungkin pergi ke kedalaman hutan hitam Melzer. Atau mungkin itu saat yang kritis untuk eksperimen sihir. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam 2 minggu. Lucien berencana agar keikutsertaannya dalam pertemuan rahasia itu bersifat acak, dan tidak memberi ruang untuk tebak-tebakan. Setidaknya dia tidak menolak kita secara langsung. Mercurius dan murid sihir lainnya menghibur diri dengan sedikit relaksasi. Mereka khawatir bahwa tanpa godaan jurnal Arcane, Profesor misterius itu tidak akan pernah datang lagi. Keuntungan Lucien kali ini meliputi tidak hanya aplikasi magis, tetapi juga banyak benda material nyata, terutama seperangkat instrumen eksperimen magis, yang merupakan yang terberat. Untungnya, Lucien telah berolahraga selama periode ini, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, jadi dia tidak tampak malu ketika menaiki tangga untuk meninggialkan ruang bawah tanah, dan dia tidak kehilangan ketenangan dan kewaspadaannya. Setelah meninggialkan ruang bawah tanah, Smile berkomunikasi dengan burung hantu peliharaannya, Doro, melalui pikirannya dari jarak dekat. Ketika benda itu bergerak menandakan tidak ada yang aneh, ia memberi isyarat pada Lucien dan murid-murid sihir yang mengikutinya keluar bahwa mereka boleh pergi. Malam itu gelap, bagaikan sepotong kain yang diwarnai hitam pekat. Lucien secara acak memilih arah yang sepenuhnya berbeda dari yang lain. Dia berjalan cepat tanpa panik atau tergesa-gesa, berputar ke timur dan barat di daerah kumuh yang sudah dikenalnya. Ketika mereka sampai di tempat yang relatif luas, Lucien tiba-tiba berhenti dan berkata dengan dingin, "Tuan, tolong keluar dan jangan ikuti saya lagi." Hening, masih hening gelap gulita. Aku sudah menemukanmu. Jangan bersembunyi lagi. Jika ada yang ingin kau katakan, kau tidak perlu mengikutiku secara diam-diam. Datang saja dan tanyakan padaku secara langsung. Aura dingin yang mengerikan terpancar dari Lucien, seolah-olah dia hendak mengucapkan mantra yang kuat. Faktanya, Lucien tidak menemukan apapun.
Ia hanya berhati-hati dan menggunakan tipu muslihat yang biasa digunakan orang jahat dan tukang sihir jahat untuk menipu orang, agar tidak diikuti. Lagi pula, orang-orang seperti Mercury dan White Honey semuanya memiliki pesulap resmi di belakang mereka. Di dalam kegelapan yang sunyi, tepat saat Lucien hendak menipu dirinya sendiri sekali lagi dan pulang ke rumah sesuai rencana, seekor burung gagak yang berkokok dari atas pohon di depannya terbang ke arah lain, seolah-olah terganggu oleh suara Lucien. Tidak jelas apakah ia benar-benar diikuti oleh hewan peliharaan ajaib atau makhluk yang dipanggil milik orang lain, atau ia hanya mengejutkan burung gagak tersebut. Bagaimanapun, Lucien sangat puas dengan efeknya, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan pura-pura. Benarkah? Nafas Ice Avenger tertahan, dan Lucien dengan cepat berjalan ke jalan kumuh yang penuh dengan persimpangan. Jika Anda tidak familiar dengan tempat ini, Anda pasti akan tersesat. Sambil menyebarkan kekuatan mentalnya, dia terus berbelok di percabangan jalan. Ketika dia akhirnya keluar dari pintu keluar, Lucien melihat bahwa dia masih belum menemukan apapun, jadi dia kembali ke rumahnya. Untuk mencapai langkah ini sudah merupakan batas kemampuan Lucien. Setelah kembali ke kabin, tidak terjadi apa-apa dan Lucien akhirnya mengesampingkan kekhawatirannya. Larut malam seminggu kemudian, sebuah lubang hitam besar muncul di gubuk Lucien, sebuah area kecil seperti dapur dengan kompor dan pot tanah liat. Ini adalah ruang bawah tanah yang panjangnya 3 meter, lebar 2,5 meter, dan tingginya lebih dari 1 orang. Itu adalah laboratorium yang dibangun Lucien setiap malam selama 7 hari menggunakan lingkaran sihir fosil efek mikro menjadi lumpur. Dinding ruang bawah tanah terbuat dari batu padat, dan di atasnya diatur lingkaran sihir kecil untuk menghilangkan gema. Jadi, jika ada orang yang masuk ke rumah Anda dan tidak sengaja berjalan ke tempat ini, mereka tidak akan menyadari bahwa tidak ada apa-apa di bawah dari suara langkah kakinya. Di ruang bawah tanah, Lucien berdiri di atas bangku, memegang belati perak dengan tulisan sihir, dan menggunakan kekuatan mentalnya yang terkonsentrasi untuk mendorongnya guna mengukir garis lurus pada dinding di atasnya. Ini adalah belati perak murni yang digunakan untuk mengukir lingkaran sihir yang diperoleh Lucien dari pertemuan rahasia. Itu adalah bagian dari peralatan eksperimen sulap. Garis-garisnya semakin banyak, dan garis bentuk lingkaran ajaib itu perlahan-lahan mulai terbentuk. Ini adalah lingkaran sihir kecil yang rumit yang dapat menyembunyikan fluktuasi sihir. Awalnya, Eliminating Waves merupakan sihir tingkat ketiga, namun karena penerapannya yang luas, sihir kuno disederhanakan menjadi lingkaran sihir kecil yang dilemahkan dengan persyaratan yang tidak terlalu ketat yang dapat digunakan oleh para murid. Itu, bersama dengan mengubah batu efek mikro menjadi lumpur, penghilangan gema, dan menciptakan mekanisme adalah 4 lingkaran sihir yang saat ini dapat digunakan Lucien. Yang lainnya adalah tingkat magang, dan disebut perangkap sihir. Setelah mengukir lingkaran sihir, Lucien mengeluarkan sekantung bubuk hitam tak berbau, mengambilnya sedikit demi sedikit dengan belati perak murni, dan mengoleskannya ke garis-garis lingkaran sihir. Bubuk ini sangat aneh. Tidak peduli apa yang ditemuinya, ia dapat bertahan dengan cepat. Terbuat dari tanaman ajaib yang disebut Blackfin. Setelah menerapkan lingkaran sihir sekali, Lucien mengeluarkan Mercury dan menuangkannya dengan hati-hati ke lingkaran sihir. Tetesan cairan berwarna abu-abu keperakan diserap oleh Blackfin Powder seperti tetesan air dan menempel kuat pada garis. Tiba-tiba, seluruh lingkaran sihir itu dipenuhi garis-garis abu-abu keperakan, yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah menempatkan beberapa bahan lain pada posisi yang benar menggunakan berbagai metode, Lucien menekan tangannya pada inti lingkaran sihir, menyebarkan kekuatan mentalnya, dan mengaktifkan lingkaran sihir. Garis-garis abu-abu keperakan menyala sedikit demi sedikit, dan seluruh lingkaran sihir bersinar sempurna, lalu menyatu dengan dinding batu, dan tidak ada garis atau cahaya yang terlihat lagi. Lucien turun dari bangku dengan sedikit kelelahan. Menggambar lingkaran sihir sangat menguras energi, yang setara dengan mengeluarkan 4 atau 5 sihir informal. Setelah 10 hari, kekuatan bahan penyusun lingkaran sihir itu akan habis terpakai dan perlu diganti. Jika ingin bertahan lebih lama, Anda harus menggunakan kekuatan mental untuk mempertahankannya, atau menggantinya dengan lingkaran sihir formal dengan struktur kompleks yang dapat memulihkan kekuatan secara perlahan dan otomatis, seperti yang ada di Ice Avengers, atau menemukan sesuatu yang mengandung lebih banyak kekuatan magis, seperti inti makhluk ajaib, yang mungkin berupa bulu, tanduk, mata, dan darah. Akhirnya, laboratorium sihir selesai. Lucien duduk di bangku untuk memulihkan diri, karena ini adalah lingkaran sihir untuk menghilangkan fluktuasi, yang perlu diatur terakhir, sementara lingkaran sihir dan perangkap sihir lainnya diselesaikan larut malam kemarin dan sebagian besar malam sebelumnya. Setelah beristirahat sejenak, Lucien meletakkan instrumen percobaan sihirnya satu persatu di atas meja batu panjang yang dibuat dengan pengaplikasian terbalik batu efek mikro ke lumpur, menyelesaikan langkah terakhir dalam mendirikan laboratorium sihir.
Sambil memandangi produk-produk kaca kristal, kompor-kompor kecil yang indah, dan sebagainya, Lucien mengangguk puas, berjalan kembali ke kabinnya sendiri dari tangga batu, merapal mantra ganti dan mengaktifkan lingkaran sihir mekanisme pencipta untuk menutup pintu masuk. Dari luar, tidak ada yang aneh di sini. Kamu bisa melakukan beberapa eksperimen sihir dan latihan merapal mantra yang tidak terlalu intens di masa mendatang. Lucien kembali ke tempat tidur dan memanfaatkan kesempatan untuk tidur karena hari sudah hampir fajar. Lucien, jaga dirimu baik-baik. Pierre-Loup menatap wajah Lucien yang sedikit lebih buruk karena begadang, lalu berkata lagi dengan kekuatan, kasih sayang, dan keprihatinan yang mendalam. Lucien tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa tidur. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, alat musik apa yang kamu pelajari dari Tuan Victor? Pierre bertanya dengan pikiran gelisah. Bagi Lucien, yang ingin menjadi musisi untuk menutupi identitasnya sebagai pesulap, pertanyaan Pierre, tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia tersenyum dan menjawab, saat ini saya sedang mempelajari harpsichord yang telah dimodifikasi oleh Tuan Victor. Nah, Tuan Victor percaya bahwa harpsichord yang dimodifikasinya sudah menjadi alat musik yang baru dan revolusioner, dan dia menamainya piano. Saya akan segera mendaftarkannya ke asosiasi. Meskipun setelah bersentuhan dengan lingkaran murid sihir, banyak barang yang dibutuhkan Lucien dapat diperoleh dari mereka dengan pengetahuan, tetapi sumber pengetahuan Lucien sendiri sangat dipertanyakan. Dengan identitasnya saat ini, dia tidak bisa memberikan rincian. Ia selalu menggunakan pengetahuan untuk ditukar dengan barang, yang mana sama berbahayanya dengan berlari di tepi jurang, atau ia akan segera menghabiskan semua pengetahuan yang bisa dibicarakannya. Lagi pula, sekalipun ia menggunakan ilmu pengetahuan untuk ditukar dengan uang, untuk dijadikan pakaian sehari-hari, makanan, rumah, kereta, dan sebagainya, ia tetap membutuhkan suatu profesi yang jelas dan bergaji cukup tinggi untuk menutupinya. Oleh karena itu, Lucien selalu sangat tekun belajar musik. Bahkan jika dia punya cukup waktu, seperti mencari lokasi markas besar Dewan Sihir Daratan beberapa tahun kemudian, menjadi seorang musisi akan jauh lebih berguna daripada menjadi seorang penyair. Lagi pula, hanya sedikit orang yang meragukan bahwa seorang musisi anggun dan berbakat yang dapat menciptakan musik yang indah dan memabukkan akan menjadi seorang penyihir yang gelap, jahat, dan jelek. Harpsichord, piano, ekspresi wajah Pierre menjadi hidup dan bersemangat. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke rak buku, berbalik, seolah mencari sesuatu. Akhirnya, dia membenturkan kepalanya, menarik buku dari rak buku, dan membawanya ke Lucien. Baik harpsichord maupun piano, Anda memerlukan buku ini. Saya belajar harpsichord dengan membaca buku ini. Dalam 4 bulan, saya akan mengikuti penilaian musisi asosiasi dan menjadi musisi yang berkualifikasi. Sebagai sebuah serikat, asosiasi musisi, seperti serikat lainnya, mengendalikan dan memonopoli banyak hal dalam serikat, seperti identifikasi musisi. Adapun idealisme subjektif para musisi, semua itu bergantung pada reputasi para bangsawan. Seni bermain harpsichord Lucien mengambilnya dan melihatnya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Pierre dengan sopan. Dia begadang tadi malam dan sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak mampu menganalisa sihir dalam pikirannya, jadi sebaiknya dia membaca buku ini untuk menghabiskan waktu. Pierre-Loup tidak berniat melepaskan Lucien, dan ia terus berbicara dengan Lucien tentang permainan harpsichord, partitur musik, teori musik, dan lain-lain. Tampaknya ia tahu bahwa setelah Lucien belajar piano, ia merasa telah menemukan teman dan ingin berbagi semua pemikirannya tentang musik dengannya, yang agak gila. Lucien telah mempelajari musik begitu lama sehingga ia memiliki beberapa pengetahuan dasar. Dia ikut berdiskusi, tetapi kelopak matanya terus terkulai dan dia merasa mengantuk. Dia mencoba menghentikan Pierre-Loup berbicara beberapa kali, tetapi dia diabaikan. Beruntungnya, pada saat itu, seorang wanita mengenakan topi kasa hitam dan rok panjang putih yang elegan masuk dari luar perpustakaan. Pinggangnya tidak terikat erat oleh ikat pinggang, tetapi ramping alami. Dia berjalan dengan anggun dan elegan, bagaikan gambar indah yang melayang perlahan dari kejauhan. Pada saat yang sama, dia tampak mengenakan stoking putih yang tampak seperti stoking sutra di balik rok panjangnya, yang membuat kakinya tampak lurus dan ramping dalam pandangan yang kabur. Apakah ada stoking di dunia ini? Mungkinkah itu hasil sampingan dari alkimia? Lucien telah mengembangkan refleks yang terkondisi. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang mirip dengan bumi, dia tidak bisa tidak mengamati dan berspekulasi. Namun di mata wanita ini dan Pierre-Loup, tatapan Lucien agak kasar. Ahem, Pierre terbangun dari keadaan musiknya yang gila, terbah tuuk 2 kali, dan menyikut Lucien dengan sikunya untuk memintanya agar tidak bersikap kasar, lalu menyapa dengan senyuman. Nona, Sylvia, ada yang bisa saya bantu? Lucien menarik kembali pandangannya dan mengangguk. Jadi dia adalah Sylvia, kurung siku tutup. Sylvia sering ditatap dengan tatapan yang sama, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Dia tidak marah.
Setelah melepaskan cadar hitamnya, dia berkata kepada Pierre-Loup dengan tenang. Halo, Pierre-Loup, aku di sini untuk meminjam beberapa buku, ini. Dia, secantik yang digambarkan Pierre-Loup, dengan rambut hitam panjang setenang satin dan mata sedalam langit malam, mata yang sedikit menyipit, dan hidung yang kecil dan mancung, membuat orang-orang merasa lembut dan anggun. Pierre-Loup tidak menyangka Sylvia mengingat namanya. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia menjawab ya berulang kali, lalu berjalan cepat ke rak buku untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan Sylvia. Karena Sylvia berdiri di depan lemari kayu, Lucien mencium aroma samar yang familiar. Mungkinkah benang, burung nightingale hitam, yang kuambil waktu itu adalah miliknya? Kurung siku tutup. Seiring menguatnya jiwanya, ingatan Lucien pun semakin membaik. Dia segera teringat pot emas pertama yang diperolehnya dari memungut sisa-sisa barang. Kemudian dia melirik topi benang hitam di tangan Sylvia dan berspekulasi dalam hatinya. Namun, setelah Lucien membedakannya dengan hati-hati, dia merasa ada yang salah. Aromanya sangat mirip, tetapi tetap saja ada perbedaan. Tampaknya wanita yang berbeda menggunakan parfum atau bedak yang sama. Kurung siku tutup. Lucien hanya sedikit penasaran tentang masalah ini. Dia tidak berniat menemukan wanita itu. Saat itu, dia tidak bisa berkata kepadanya, "Halo, aku mengambil topi benang yang kamu buang dan menjualnya untuk mendapatkan uang." Karena gugup, gembira, dan ingin tampil di depan Sylvia, Pierre-Loup menjadi bingung dan sama sekali lupa di rak buku mana buku-buku itu berada. Setelah beberapa menit, dia masih tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Wajahnya masih merah, tetapi itu bukan lagi karena kegembiraan, melainkan karena panik. Pada saat ini, karena Pierre-Loup tidak bisa kembali dengan buku itu untuk waktu yang lama, Lucien tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Melihatnya tersipu dan menatapnya meminta pertolongan, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjalan ke rak buku, dan mengeluarkan buku yang dibutuhkan Sylvia. Ini bukan hanya karena Lucien memiliki ingatan yang baik, tetapi juga karena ia sangat pandai membaca. Baiklah, dan karena Lucien telah mengumpulkan buku-buku dan bahan-bahan dalam perpustakaan musik ini ke dalam perpustakaan jiwanya sendiri, dan rak-rak buku serta susunan yang dibentuk pun sesuai dengan keinginan Lucien, sepenuhnya sesuai dengan perpustakaan yang sebenarnya, maka selama ia memikirkannya dalam benaknya, ia dapat segera menemukan rak dan lokasinya. Ketika melihat buku pertama, Pierre-Loup tidak peduli, tetapi penuh rasa terima kasih. Namun, ketika melihat Lucien tidak berhenti, tidak ragu-ragu, dan berjalan ke beberapa rak buku berturut-turut untuk mengambil buku-buku yang dibutuhkan Sylvia, mulutnya sedikit terbuka. Kapan dia menjadi begitu akrab dengan perpustakaan? Sambil membawa setumpuk buku ke Sylvia, Lucien bertanya dengan sopan, "Nona Sylvia, apakah Anda ingin membacanya di sini, atau haruskah saya membawanya ke ruang tamu Anda?" Bohong jika mengatakan bahwa Lucien tidak memiliki perasaan jantan terhadap wanita cantik seperti Sylvia, tetapi Lucien tenang dan rasional. Dia tahu bahwa identitasnya sebagai seorang penyihir dan rencananya untuk pergi ke markas besar Dewan Sihir Kontinental di masa depan tidak akan memungkinkannya untuk mengejar romansa dan cinta di Alto. Karena itu, dia tidak punya ekspektasi, tidak ada kegembiraan atau kegugupan. Dia sangat tenang dan kalem di hadapan Sylvia, sangat kontras dengan Pierre-Loup. "Silakan mendaftar dan menaruhnya di atas meja. Nanti ada yang datang untuk mengambilnya untukku." Suara Sylvia rendah dan sedikit serak, dengan keseksian yang unik. Dia merasa sedikit aneh. Si kutu kupret malang yang baru saja masuk dan menatap kakinya kini bertingkah seperti pria sejati yang lebih menyukai pria daripada wanita. Namun keanehan ini tidak cukup membuatnya penasaran terhadap Lucien. Sambil menunggu Lucien mendaftar, dia bertanya dengan santai, "Siapa namamu?" "Kamu murid siapa?" "Siapapun yang bisa melakukan pekerjaan ini pasti punya koneksi di asosiasi, jadi Sylvia tetap harus menunjukkan kesopanan dasar." "Nona Sylvia, saya Lucien Evans, murid Tuan Victor." Lucien menjawab dengan sederhana. Sylvia tersenyum tipis, seperti bunga lili yang anggun. "Kudengar Tuan Victor telah menemukan alat musik baru, piano. Aku menantikan konsernya." Setelah percakapan santai, Sylvia berhenti berbicara dan mempertahankan sikap tenang dan elegan. Setelah pendaftaran selesai, Sylvia berjalan beberapa langkah di luar perpustakaan, tersenyum dan melambai, dan Lucien menyadari bahwa ada 3 orang menunggu di luar perpustakaan. Salah satu di antara mereka tinggi, bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Lucien, mengenakan topi kasa hitam mirip milik Sylvia. Kakinya yang ramping ditutupi oleh rok kasa hitam. Dia berdiri di sana dengan tenang, seperti tombak lurus. 2 lainnya adalah seorang gadis cantik dengan seragam pembantu dan seorang wanita parubaya dengan rok panjang hitam yang sama. Penampilannya yang cantik dan anggun tertutupi oleh temperamennya yang serius. Lucien menatapnya dan wanita parubaya itu balas menatapnya dengan dingin. Lucien tidak dapat menahan gemetar ketika dia menatapnya dengan mata birunya yang dalam.
Dia jatuh ke dalam kondisi aneh dan ketakutan. Keadaan di sekitarnya berubah menjadi hitam dan putih, seolah-olah matanya mengandung gelombang laut yang bergelora dan gelombang yang mengerikan akan menerjangnya. Pikiran Lucien kosong. Dia tidak tahu kapan pembantu itu mengambil buku-buku itu, dan dia tidak tahu kapan Sylvia keluar. Baru setelah punggung wanita parubaya itu ditinggalkan, dunia hitam putih di sekitar Lucien kembali berwarna. Lalu dia melihat wanita yang tingginya satu kepala lebih tinggi dari Sylvia dan mengenakan kerudung hitam. Dia sepertinya mendengar sesuatu yang dikatakan Sylvia dan kembali menoleh ke arah Lucien. Senyum jenaka di matanya terpancar jelas ke mata Lucien melalui kerudung, seakan telah memadat menjadi substansi. Siapa kedua orang ini? Kekuatan yang mengerikan. Lucien berkeringat deras. Ini adalah orang terkuat yang pernah dia temui, terutama wanita parubaya itu. Semua sihir dan kekuatan mentalnya tampak sama sekali tidak berguna dan hilang selama dia terus ditatap olehnya. Pierre Lu menghampiri Lucien dan mendesah, "Nona Sylvia adalah dewiku. Saat aku melihatnya, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku panik dan tidak tahu harus menatap kemana." "Hei, sepertinya kau, Lucien, lebih hina dan tidak tahu malu daripada aku. Kau sama sekali tidak peduli dengan pendapat Nona Sylvia. Kau hanya menatap kakinya tanpa menggerakkan matamu. Aku sangat mengagumimu." Lucien, kenapa kau terlihat lebih buruk lagi?" Suara Lucien seakan datang dari jurang, dan dia menjawab dengan linglung, "Pierre, apakah kamu melihat 3 wanita bersama Nona Sylvia?" Kalau dipikir-pikir lagi, Lucien menyadari dia tidak bisa mengingat kedua wanita itu dengan jelas. Hanya tatapan mata wanita bercadar hitam yang tersenyum, yang menatapnya terakhir kali, dan sepasang pupil mata biru yang menakutkan dan berbahaya, yang masih terpatri dalam benaknya. Lucien hanya melihat kekuatan dahsyat semacam ini dalam berbagai novel fantasi di bumi. Untungnya, pihak lain itu tidak mempunyai niat untuk menyakitinya, kalau tidak, dia akan mati dengan jiwa yang hancur, atau kesadarannya akan hilang dan dia akan menjadi seorang idiot. Pierre Lu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak melihatnya, tetapi dia dengan cepat menebak apa yang mungkin ditemui Lucien, jadi dia mendesah. "Nona Sylvia berteman baik dengan banyak wanita bangsawan. Anda mungkin pernah melihat salah satu dari mereka, dan dia adalah seorang ksatria yang mengaktifkan kekuatan darah. Karena Anda menatap kaki Nona Sylvia dengan kasar, dia sedikit menekan Anda dengan momentumnya. Sayang sekali, Nona Sylvia hanyalah orang biasa, kalau tidak, dia pasti sudah menjadi istri bangsawan. Namun, dia bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh orang-orang seperti kita yang bahkan belum lulus penilaian musisi, kecuali kita menjadi musisi yang luar biasa seperti dia, atau musisi terkenal dan musisi hebat yang dapat terukir dalam sejarah. Semenjak munculnya ksatria pertama, dengan akumulasi waktu yang tak terhitung banyaknya, orang-orang telah menemukan bahwa meskipun manusia tidak bisa seperti makhluk yang kuat seperti naga, keturunan mereka secara bertahap akan menjadi lebih kuat saat mereka bertambah tua setelah lahir, dan kekuatan darah harus diaktifkan melalui pelatihan yang diperoleh dan kerja keras. Tetapi jika 2 ksatria, atau keturunan ksatria, digabungkan, maka anak-anak mereka seringkali lebih mudah untuk mengaktifkan kekuatan darah daripada orang biasa. Kekuatan adalah jaminan status, jadi selama beberapa ratus tahun terakhir, para bangsawan telah memilih untuk menikahi bangsawan yang sama-sama luar biasa atau keturunan ksatria demi keturunan mereka. Kecuali beberapa karakter mirip Romeo yang dapat menyerahkan segalanya demi cinta, pada dasarnya tidak ada kasus menikahi wanita rakyat jelata. Mengabaikan desahan Pierre, Lucien berspekulasi dalam hatinya. Dibandingkan dengan Sir Wayne, yang kudengar dari John dan kulihat dengan mataku sendiri, kedua wanita itu mungkin lebih kuat. Mungkinkah mereka adalah Putri Natasha, teman dekat Nona Sylvia yang dikabarkan? Dan wanita setengah baya yang menakutkan itu adalah pria kuat yang melindunginya. Natasha hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi ksatria langit tingkat ke-6, dan orang yang dapat melindunginya setidaknya seorang ksatria langit. Wajar baginya berperilaku seperti ini. Tetapi setelah Lucien menyelesaikan spekulasinya, dia mulai tertawa lagi. "Mengapa aku memikirkan ini? Tak peduli dia putri atau orang berkuasa mana, apa hubungannya denganku?" Setelah Pierre menghela napas, dia berkata kepada Lucien dengan pikiran gelisah. "Lucien, belajarlah piano dengan baik. Meskipun kamu tidak bisa melampauiku, ingatlah bahwa hanya musik yang menjadi milikmu." Lelah secara mental, Lucien berjuang keras untuk bertahan sepanjang siang, menolak ajakan Pierre untuk makan siang bersama, dan pergi ke ruang piano di lantai 4 untuk berlatih alat musik bersama, bersiap untuk pulang ke rumah untuk menebus 1 jam tidurnya. Sambil menuruni tangga perlahan-lahan, Lucien melihat Elena dengan senyum yang sangat manis, tengah berbincang riang dengan seorang pemuda berpakaian bangsawan yang indah. Dia tinggi, dengan rambut pirang berkilau dan fitur wajah yang dalam dan tampan. Mungkin karena dia melihat Lucien turun, bangsawan muda itu mengucapkan selamat tinggal kepada Elena dengan senyum anggun, berjalan melewati Lucien, dan naik ke atas.
Lucien dan Elena sudah cukup akrab satu sama lain, dan dia bercanda, "Elena, mungkinkah itu kekasihmu?" Elena mengusap wajahnya, melihat ke arah tangga, dan melihat bahwa bangsawan muda itu sudah naik ke atas. Dia berbisik, "Bagaimana mungkin dia kekasihku? Itu adalah playboy terkenal McKen Griffith dari asosiasi, murid dari sutradara Othello dan pewaris kedua keluarga Griffith. Ngomong-ngomong, dia adalah sepupu teman sekelas Mulote, Lucien. Dia pandai memainkan harpsichord dan biola." "Oh." Senyum palsumu membuat wajahku sakit. "Kenapa kamu harus berpura-pura tersenyum? Tidak bisakah kamu menyapanya dengan sopan?" Lucien hendak pergi setelah bercanda, tetapi jawaban Elena membuat Lucien sangat aneh. Elena berkata dengan nada sangat jijik. Karena kelakuannya yang buruk, dia memiliki reputasi yang sangat buruk di kehidupan pribadinya. Konon katanya ada gadis-gadis biasa yang menolaknya beberapa kali, tetapi ditolak olehnya. Bagaimana mungkin gadis-gadis biasa seperti kita bisa menghadapinya? Untungnya, dia adalah orang yang relatif sombong dan merasa bahwa pesona dan statusnya tidak dapat ditolak oleh gadis manapun. Selama Anda tidak membuatnya kesal atau memperlakukannya dengan dingin, membuatnya merasa istimewa dan ingin menaklukkannya, tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, dia sangat sibuk, dan seringkali ada banyak gadis buta dan sombong di sekitarnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memberikan perhatian khusus kepada gadis biasa? Hak istimewa kaum bangsawan sangatlah kuat di dunia ini. Tapi Elena, kamu hanya menghindari bahaya untuk sementara. Kalau suatu hari dia tiba-tiba tertarik, bukankah kamu akan berada dalam bahaya? Emosi dan pikiran setiap orang tidak pasti, bahkan bagi diri mereka sendiri. Lucien berkata sedikit khawatir. Elena menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kita hanya bisa menjalaninya satu hari dalam satu waktu. Namun, dia datang ke asosiasi pada waktu yang teratur dan dapat dihindari dalam kebanyakan situasi sebelumnya. Kathy, ya, dia tidak tertarik pada Kathy lagi. Sebaliknya, dia takut Kathy mengganggunya. Haha, bagaimana mungkin pria seperti dia yang mungkin mewarisi gelar menikahi gadis biasa? Itu tidak buruk. Lucien mengangguk. Ngomong-ngomong, di usiamu sekarang, kamu akan menikah dalam 2 atau 3 tahun. Dari obrolan sebelumnya, Lucien tahu bahwa Elena 2 tahun lebih tua darinya dan akan berusia hampir 20 tahun. Di Alto, dan bahkan di kalangan masyarakat umum di dunia ini, ia dianggap sebagai lambang pernikahan yang terlambat. Ketika dia menikah dan memiliki keluarganya sendiri untuk diurus, dia pasti akan beralih ke pekerjaan yang relatif mudah yang tidak mengharuskannya bekerja sepanjang hari. Ketika Elena mendengar kata pernikahan, dia tiba-tiba menghela napas, penuh kesedihan dan keraguan. Lucien, apakah menurutmu setelah melihat begitu banyak orang kelas atas yang elegan di perkumpulan ini, melihat kehidupan mereka yang mewah, dan melihat begitu banyak musisi muda dan menjanjikan, aku masih ingin kembali ke kehidupan lamaku? Apakah aku masih bisa menemukan seseorang untuk dinikahi? Ketika wawasan seseorang meluas, ia tidak akan merasa cukup dengan kehidupan yang sebelumnya biasa-biasa saja. Jadi apa rencanamu, Lucien, yang hampir tidak bisa disebut teman baik, bertanya dengan khawatir. Elena tertawa terbahak-bahak, suaranya kembali manis. Mungkin aku akan mencoba mencari salah satu musisi muda dan anak muda yang berpotensi menjadi musisi untuk menjadi suamiku. Haha. Sebenarnya, jika McKen tidak begitu suka main perempuan dan kejam, menjadi simpanan seorang bangsawan mungkin merupakan pilihan yang baik. Baiklah, jangan bercanda lagi. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, Lucien. Aku telah menabung banyak uang logam perak. Aku berencana untuk menjadi murid musisi sepertimu, belajar musik, dan menjadi musisi yang berkualitas atau bahkan musisi di masa depan. Nah, Nona Sylvia adalah tujuanku. Dia sangat cantik dan sangat berbakat dalam bermusik. Dia dapat membuat keputusannya sendiri dalam hidupnya, dan dia masih belum menikah di usianya yang ke-24. Di hati kebanyakan pria di perkumpulan, dia tidak dianggap aneh. Sebaliknya, dia dianggap sebagai dewi yang berkonsentrasi pada musik. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam menyukainya, kecuali Tuan Victor. Istri Victor telah meninggal hampir 10 tahun sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menikah lagi dan mengabdikan dirinya pada musik. Kasih sayangnya kepada istrinya terlihat jelas oleh setiap orang yang mengenalnya. Haha, Elena, untunglah kamu punya ide dan cita-cita sendiri. Nah, sudah memutuskan mau belajar musik dari musisi atau guru mana, Bu Sylvia? Lucien mengagumi gadis-gadis yang dapat mengambil jalan yang benar dan bekerja keras untuk diri mereka sendiri. Elena mengangguk. Akan lebih baik jika memilih Nona Sylvia, tetapi dia jarang menerima siswa, jadi mungkin akan sedikit sulit. Sambil berkata demikian, dia menatap Lucien dengan mata hijaunya yang jernih dan bercanda. Kalau tidak, kalau kamu sudah menjadi musisi yang hebat, Lucien, bisakah kamu menerimaku sebagai muridmu? Baiklah, kalau aku bisa menjadi musisi. Lucien menanggapi dengan lelucon yang sama.
Lalu Elena mengepalkan tangannya. Jadi, Lucien, bekerja keraslah, aku mendukungmu. Karena burung gagak itu, Lucien tidak menghadiri beberapa pertemuan murid sihir berikutnya. Dia baru saja mengubur jurnal Arcane yang telah dia baca dan kumpulkan di suatu tempat, dan mengirim kode rahasia ke Smile untuk mendapatkannya. Dari tanda yang ditinggalkan Smile, terlihat bahwa mereka sangat kecewa. Selain penanda waktu dan tempat yang biasa, mereka juga sengaja menambahkan gambar seperti menantikan kehadiran Anda, Profesor. Namun, Lucien tidak terguncang sama sekali. Bahan-bahan ajaib yang diperolehnya terakhir kali dapat bertahan selama 3 bulan asalkan dia tidak bertarung dengan siapapun. Terlebih lagi, dia membutuhkan beberapa minggu penguasaan dan latihan untuk mencerna sepenuhnya pengetahuan yang diperolehnya dalam penerapan sihir tingkat magang dan dari jurnal Arcane. Karena itu, dia tidak terburu-buru menghadiri pesta itu. Secara bertahap, ketika kekuatan mental Lucien mampu melepaskan 9 sihir tingkat magang secara berturut-turut dan dia sangat dekat untuk menjadi magang sihir formal dan jiwanya telah mengalami sedikit mutasi, hanya ada 1 bulan tersisa untuk mempersiapkan konser Victor di Aula Suci. Karena Victor belum menemukan inspirasi untuk menggubah simfoni keempat dan terakhirnya, ia menjadi semakin gugup dan cemas menjelang konser. Bahkan metode mengajar siswa untuk mengalihkan perhatian mereka menjadi tidak efektif. Dia terpaksa membiarkan Anne dan siswa lain yang belum secara formal belajar musik dengannya menghentikan pelajaran mereka selama sebulan. Lucien, Lotte, Phyllis dan yang lainnya yang masih belajar alat musik, partitur musik, dan teori musik darinya dengan jelas menyadari bahwa emosi Tuan Victor telah menjadi mudah tersinggung, dan ia sering tidak mampu mempertahankan sikapnya yang lembut dan elegan, lalu jatuh ke dalam keadaan pingsan. Dengan suara keras, pintu ruang piano tertutup di depan Lucien, Phyllis, dan yang lainnya. Dari dalam terdengar teriakan marah Victor, disertai suara botol tinta dan barang-barang lain di meja yang disapu ke lantai dan memecahkannya. Jika Tuan Victor terus seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan inspirasi. Kita harus membujuknya. Setelah beberapa orang saling berpandangan, Lot berkata dengan nada getir. Reputasi dan status Victor di dunia musik dan di mata kaum bangsawan terkait langsung dengan prestasi dan kehidupan masa depan Lotte, Phyllis, dan lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak mampu mempertahankan sikap anggun dan tenang yang ditonjolkan kaum bangsawan. Wajah mereka pun penuh dengan kekesalan, kekhawatiran, dan ekspresi getir. Phyllis menggenggam tangannya dan mondar-mandir di luar ruang piano. Sesekali dia melirik pintu kayu yang tertutup dengan cemas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lot, dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara yang sedikit tajam. Bagaimana cara membujuk? Haruskah kita memberitahu Tuan Victor bahwa jika Anda tenang, Anda pasti akan mendapat inspirasi. Musik baru pasti dapat ditulis. Jika persuasi biasa berhasil, lalu mengapa Tuan Victor bersikap seperti ini? Lot mengerutkan kening dan menatap pintu kayu ruang piano. Mungkin aku harus membujuk Tuan Victor, mengapa kita harus menggunakan musik yang baru ditulis? Tuan Victor memiliki banyak simfoni yang bagus di masa lalu, dan dia dapat memilih satu lagi dari simfoni-simfoni itu. Untuk konser penting ini, Victor telah menulis 2 karya musik baru, dan dengan hati-hati memilih satu dari karya-karyanya sebelumnya yang mewakili level tertingginya di masa lalu dan dapat dibandingkan dengan musik barunya. Karena simfoni saat ini terstruktur secara ketat dalam 4 bab dan panjang musiknya seringkali puluhan menit, hanya 4 simfoni yang perlu dipersiapkan untuk sebuah konser, jadi Victor masih kehilangan simfoni terakhir. Tidak, saya pernah menasihati sang master sebelumnya, tetapi dia mengatakan bahwa 2 karya baru itu adalah kristalisasi jiwa dan inspirasi musikalnya. Hanya 1 simfoni sebelumnya yang selevel dengan mereka. Memilih yang lain hanya akan menurunkan gaya dan level keseluruhan konser, dan menjadi cacat yang tidak dapat dihindari yang akan dibesar-besarkan dan dikritik. Karena itu, dia sama sekali tidak setuju. Butler S muncul di dekat tangga pada suatu saat, wajah tuannya tampak sangat tidak berdaya. Herodotus mengusap dahinya dan berkata, Tuan Victor terlalu mengejar kesempurnaan. Padahal, simfoni-simfoninya sebelumnya sangat bagus dan dipuji oleh banyak bangsawan dan musisi. Kalau tidak, mengapa mereka mengundangnya untuk mengadakan konser di Aula Paduan Suara? Haruskah kita membujuknya lagi? Dia memandang Lotte dan Phyllis, menanyakan pendapat mereka. Adapun Lucien, dia mengabaikannya secara tidak sadar. Seorang anak miskin yang baru belajar musik kurang dari 2 bulan dan hanya bisa memainkan musik yang sangat sederhana, tidak berhak berbicara tentang hal ini. Lucien sungguh tidak tahu bagaimana membujuknya, karena jelas bahwa Tuan Victor telah mencurahkan seluruh jiwa dan hasratnya untuk konser ini, dan tidak ada orang lain yang dapat membujuknya sama sekali. Tuan S, bagaimana menurut Anda? Phyllis tahu betul bahwa di antara semua orang yang hadir, orang yang paling mengenal Tuan Victor pastilah kepala pelayan S, yang telah bersamanya selama hampir 30 tahun dan menyaksikannya tumbuh dari seorang anak remaja menjadi seorang musisi selangkah demi selangkah.
Jadi dia menatap Es dengan mata serius dan khawatir. Es menggelengkan kepalanya, penuh kesedihan dan penyesalan. Tuan tidak akan mendengarkan nasihatmu. Konser ini sangat penting baginya. Di satu sisi, ini melibatkan statusnya di industri musik dan perkembangan masa depannya. Di sisi lain, ini adalah keinginan istrinya. Sebelum meninggal, istrinya selalu menyesal karena tidak dapat melihat sang tuan mengadakan konser di aula paduan suara. Oleh karena itu, sang tuan menginginkan konser yang sempurna dan tanpa celah. Saya harap sang tuan akan memikirkan harapan istrinya dan perlahan-lahan menenangkan diri. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan Phyllis yang masih memiliki kemungkinan menjadi istri bangsawan, Lotte sudah menganggap pengembangan musik sebagai satu-satunya arah masa depannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia sama cemasnya dengan Victor. Lucien selalu berterima kasih kepada Victor, dan dia pun mengangguk. Mungkin kita bisa menemukan beberapa ramuan atau makanan yang dapat membantu tidur dan menenangkan emosi. Sebagai seorang murid sihir, prioritas utama saat memikirkan isu terkait, selain sihir, adalah ramuan. Lucien menunjukkan ini dengan sangat baik. Tidak, sang guru telah memberikan instruksi khusus bahwa dia tidak boleh mengonsumsi ramuan yang sama karena akan menekan inspirasi dan pemikirannya. Es menolak lamaran Lucien dengan serius. Lucien berkata dengan sedikit khawatir. Bisakah kita hanya berharap Tuan Victor dapat mengalahkan dirinya sendiri? Tidak ada yang dapat kita lakukan. Apa yang bisa kami lakukan? Bisakah kamu menulis simfoni untuk Tuan Victor? Herodotus yang sudah membenci Lucien kini sangat kesal dan tak dapat menahan diri untuk mengejeknya dengan amarah. Begitu dia menyelesaikan kata-kata sarkastisnya, semua orang terdiam, karena mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lucien terinspirasi oleh beberapa ide. Di satu sisi, ia harus membiarkan Tuan Victor menemukan inspirasi dan mengubah musik sendiri. Di sisi lain, ia juga harus membuat persiapan untuk kedua situasi tersebut, agar tidak dapat memberikan pertolongan pada saat kritis. Akan tetapi, ia perlu berpikir cermat tentang apa yang harus dilakukan secara spesifik. Setelah hening sejenak, pintu ruang piano berderit terbuka dan Victor keluar dengan mata cekung. Dia berkata dengan sangat lelah, saya akan pergi ke asosiasi untuk berlatih 3 karya musik pertama. Kalian ikuti dan pelajari cara kerja sama band di bawah konduktor, lalu berlatih alat musik kalian di ruang piano asosiasi. Melihat Victor cepat pulih setelah pingsan sebentar, Lotte, Phyllis dan yang lainnya menghela napas lega. Tampaknya mereka tidak perlu melakukan apapun. Bagaimanapun, Tuan Victor adalah seorang musisi hebat yang telah tampil di pengadilan berbagai negara dan telah melihat dunia. Dia tahu cara menyesuaikan diri. Meskipun demikian, keraguan tentang apakah simfoni keempat dapat dikomposisikan dengan sukses masih ada di hati setiap orang. Di aula konser di lantai 5, orkestra, di bawah arahan Victor dan koordinasi kepala sekolah Rin, menampilkan simfoni secara lengkap dan indah. Keempat gerakan itu bersifat hikmat, agung, dan terstruktur dengan ketat, dengan sedikit sentuhan musik religius, sehingga memberikan kenikmatan pendengaran yang luar biasa bagi orang-orang. Ketika simfoni berakhir, Victor menghampiri Lucien dan yang lainnya yang mendengarkan dan mengamati dengan saksama di antara hadirin dan berkata, baiklah, pergilah ke ruang piano dan berlatihlah. Aku akan datang untuk memberi kalian arahan nanti. Dia baru saja selesai berbicara, dan Lucien serta yang lain belum berbalik, ketika tiba-tiba gemuruh tepuk tangan terdengar di aula konser yang sunyi. Meskipun aula memiliki struktur khusus dan efek gema yang sangat bagus, tepuk tangan terlalu lemah dan masih tampak jarang. Simfoni yang sangat bagus. Aku tidak menyangka bisa menikmati musik yang begitu indah setelah kembali beberapa lama. Sepertinya kamu sudah siap untuk konser, Victor. Haha, ini pasti akan sukses besar. Meskipun demikian, ada senyum sarkastis yang tak tersamar dalam kata-kata pujian itu. Lucien mendengarkan suara yang dikenalnya itu dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Wolfe yang baru saja kembali dari perjalanannya. Dagu yang seperti sepatu bot itu terangkat tinggi, dan dia tampak sombong dan puas. Wajah Victor menjadi gelap. Dilihat dari penampilan Wolf, dia jelas telah menemukan sesuatu. Wolf, sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dengan menerima undangan untuk keluar kali ini. Ia tak mau menyinggung soal persiapan konser yang membuatnya jengkel itu sehingga tak memberi jawaban langsung. Tetapi bagaimana Wolfe bisa membiarkannya pergi? Setelah mendengar dari orang lain tentang kondisi terkini Victor, Wolfe menebak tanpa berpikir bahwa pasti ada masalah besar dengan persiapan musik Victor, jadi dia langsung menghampiri. Victor, bukankah kamu memintaku untuk mendengarkan musikmu terakhir kali dan memberikan beberapa saran? Aku memikirkannya, kita semua adalah musisi alto, dan tidak ada kebencian yang tidak dapat dihilangkan, jadi aku memutuskan untuk menyetujui permintaanmu. Baiklah, mainkan keempat karya musik itu secara lengkap. Anda, Victor sepenuhnya mengerti bahwa Wolfe datang ke sini untuk menertawakannya,
tetapi dia hendak marah ketika dua orang masuk dari luar aula. Yang satu adalah seorang lelaki tua berambut perak, mengenakan setelan hitam, memegang tongkat hitam, serius dan kuno, dan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan dengan rambut pirang berkilau, yang merupakan keluarga McCann yang pernah ditemui Lucien, sepupu Lot. Sutradara Othello, Victor dan Wolfe sama-sama menahan emosi mereka dan menyapa lelaki tua itu. Lucien mengikuti dan membungkuk, berpikir dalam hati. Jadi dia adalah direktur asosiasi musisi, guru Makans, Baron Othello. Dalam peraturan hukum kebangsawanan yang terbentuk dalam kurun waktu yang panjang, bukan keturunan yang memiliki darah keturunan yang dapat mewarisi gelar tersebut. Hanya saja di antara mereka yang memiliki hak waris yang sama, mereka yang memiliki kekuatan seperti ksatria sudah sewajarnya memiliki kelebihan dibanding yang lain. Othello adalah tipe orang yang tidak memiliki darah, tetapi mewarisi gelar karena dia adalah putra tunggal. Meskipun begitu, ia memiliki bakat yang bagus dalam bidang musik dan pandai menggarap karya-karya dengan tema yang serius. Dengan sanjungan dari beberapa bangsawan lainnya, ia segera menjadi seorang musisi. Victor, kudengar kamu belum menggubah karya musik keempat. Othello menghampiri Victor dan bertanya dengan ekspresi serius. Victor mengangguk dengan putus asa. Ya, Direktur Othello. Othello mengangkat tongkat di tangannya. Victor, ini adalah konser yang diadakan di Aula Paduan Suara. Konser ini akan diadakan di hadapan Yang Mulia Adipati Agung dan Yang Mulia Putri. Tidak akan ada masalah. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti, Direktur Othello, saya telah berusaha sebaik-baiknya. Victor menjawab dengan muram. Othello menggelengkan kepalanya. Saya lebih suka musik dalam konser itu tidak terlalu mengejutkan, tetapi saya harus memastikan bahwa konser itu berjalan lancar. Victor, Anda memiliki begitu banyak musik yang bagus di masa lalu, tidak perlu terlalu terobsesi untuk membuat musik baru. Sebelum minggu terakhir, saya ingin melihat daftar 4 karya musik muncul di meja saya. Anda tahu, band tidak boleh dibiarkan tanpa waktu untuk berlatih musik. Victor, bagaimana menurut Anda? Victor menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Tidak, Direktur Othello. Ia memahami bahwa ini adalah cara asosiasi untuk memastikan kenormalan konser, memberikan tekanan pada dirinya sendiri untuk membuat keputusan sebelum minggu terakhir, apakah akan menulis musik baru atau memilih musik lama. Kalau tidak, orang lain harus mengadakan konser itu. Aku senang kamu mengerti, Victor. Ekspresi Othello melunak, dia berbalik dan perlahan berjalan keluar dari aula. McCann memanfaatkan kesempatan itu saat Othello melangkah maju beberapa langkah dan berkata kepada Lot dengan ramah. Sepupuku tersayang, tampaknya jalanmu dalam bermusik tidak begitu mulus. Nah, dalam penilaian musisi beberapa bulan lagi, aku, salah satu pemuji, menantikan penampilan biolamu. Tentu saja, aku orang yang jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri, dan aku tidak akan menurunkan standarku hanya karena kau sepupuku. Mengabaikan tatapan mata Lot yang marah dan gigi yang terkatup rapat, McCann, yang sudah menjadi musisi hebat, menatap Lucien dan berkata, ngomong-ngomong, dan kamu, betapa beruntungnya seorang pria miskin bisa menjadi musisi. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan keberuntungan ini dan selalu mengganggu gadis-gadis alih-alih berlatih dengan baik? Sebagai salah satu penguji untuk penilaian musisi dalam 3 tahun ke depan, aku dengan sungguh-sungguh mengingatkanmu sekali. Lucien bingung dengan apa yang dikatakannya, tetapi dia segera menyadari bahwa Elena ingin menabung untuk belajar musik, jadi selama periode ini, setiap kali dia punya waktu, dia menanyakan beberapa pengetahuan musik kepadanya. Setelah berkata demikian, dia berbalik sambil tersenyum dan menyusul Othello. Dalam keluarga Griffith, Lot selalu berusaha menyenangkan pewaris pertama. Oh, ternyata kamu belum menulis karya musik keempat, Victor. Wolfe menunjukkan ekspresi terkejut seolah baru mengetahuinya, tetapi dia segera tidak dapat menahan kegembiraannya dan senyum ceria muncul di wajahnya. Nikmatilah, Victor, ini adalah penampilan pertama dan mungkin terakhirmu di Aula Paduan Suara. Haha, dan muridmu yang malang itu yang katanya berbakat, kuharap dia bahkan tidak bisa lulus penilaian musisi dalam beberapa tahun. Sambil tertawa nakal, Wolfe pun berjalan keluar aula. Lucien memperhatikan tangan Victor terkepal begitu erat sehingga urat nadinya yang berwarna biru pucat pun menonjol. Victor, yang terus menatap punggung Wolfe hingga sosoknya terhalang oleh pintu yang perlahan tertutup, menghela napas panjang, menoleh ke Rin dan anggota orkestra simfoni di atas panggung dan berkata, kalian teruslah berlatih. Melodi yang bagus tiba-tiba muncul di pikiranku, dan aku akan pergi ke ruang tamu untuk menulisnya. Setiap musisi memiliki ruang tunggu sendiri di asosiasi tersebut. Tuan Victor, saya rasa suasana hati dan kondisi Anda saat ini sangat tidak stabil. Sebaiknya jangan memaksakan diri untuk membuat musik. Itu tidak akan berpengaruh apapun. Rin meletakkan biola dan berjalan ke tepi panggung.
Ekspresi serius jarang muncul di wajahnya, yang selalu menampakkan senyum menawan. Victor seperti kantung air yang tertusuk jarum. Ketenangannya yang dipaksakan dengan cepat hancur, menampakkan campuran kelelahan, frustrasi dan kemarahan. Aku tahu, Rin, aku perlu diam sejenak. Rin mengangguk pelan lalu memerintahkan Lucien dan Lotte. Lucien, Lotte, kalian temani Tuan Victor ke ruang tamunya. Phyllis, Herodotus, kalian pergi ke ruang piano untuk berlatih alat musik kalian. Meskipun Rin bukanlah seorang bangsawan ataupun seorang musisi, keterampilannya yang luar biasa dalam memainkan alat musik seperti biola dan harpsichord, juga sikapnya yang tidak tergesa-gesa, membuat Lucien, Lotte dan yang lainnya tidak berkeberatan dengan perintahnya, seakan-akan perintah itu berasal dari Tuan Victor sendiri. Dalam perjalanan ke ruang tunggu di lantai 3, Victor tidak mengatakan apapun, tenggelam dalam kekecewaan dan kemarahan terhadap dirinya sendiri. Lucien dan Lotte tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka hanya bisa mengikutinya dengan tenang. Baru setelah mereka memasuki ruang tunggu, Victor berkata kepada Lucien dan Lotte, kalian berdua, berlatihlah dengan baik dalam memainkan alat musik, dan tutup pintu saat kalian keluar. Lalu dia duduk di sofa dan menatap dinding seberangnya dengan tenang. Saat Lucien berjalan keluar, dia mengikuti pandangan Victor dan melihat lukisan cat minyak di dinding. Ia menggambarkan seorang wanita cantik dengan rambut hitam, mata hitam, dan wajah kurus. Ada senyum menenangkan di bibirnya. Keseluruhan lukisannya bagus, dan wanitanya tampak seperti orang sungguhan. Ketika dia berjalan keluar, saat pintu kayu perlahan menutup, Lucien melihat Victor hanya menatap lukisan itu tanpa gerakan apapun, seperti patung. Lucien dan Lotte kembali ke ruang piano di lantai 4 dalam diam. Ia menemukan bahwa Phyllis dan Herodotus juga tidak memainkan alat musik mereka. Sebaliknya, mereka duduk di sana dalam keadaan linglung dengan suasana hati tertekan, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Bagaimanapun juga, dengan permintaan Direktur Othello, konser Tuan Victor setidaknya tidak akan berantakan. Lot mengira dia akan sangat bahagia, tetapi ketika dia mengatakannya, dia mendapati ada kepahitan yang kuat dalam nada suaranya. Dia telah belajar dengan Tuan Victor selama beberapa tahun, dan dia begitu lembut dan baik, selalu peduli terhadap orang lain. Meskipun Lot memiliki sedikit pemikiran di dalam hatinya yang memandang rendah latar belakangnya sebagai orang biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan mereka masih sangat dalam. Lagi pula, jika Victor bisa menjadi musisi terkenal dengan kesuksesan besar konser ini, maka Lot akan mampu mengabaikan kesulitan dan prasangka McCann saat mengambil penilaian musisi. Phyllis tersenyum diam-diam, juga dengan kepahitan yang mendalam. Bahkan jika masalah dengan musik diselesaikan seperti yang diminta oleh Direktur Othello, siapa yang dapat menjamin kondisi Tuan Victor? Jika masalah sering terjadi saat seorang musisi sedang memimpin, apakah efek dari keseluruhan konser akan baik? Ya, dibandingkan dengan usia Lotte, Herodotus yang masih tampak kekanak-kanakan, tak kuasa menahan diri untuk menempelkan dahinya pada biola, dan suaranya pun tak menentu, seolah-olah ia berbicara dalam tidurnya. Kemudian seluruh ruang piano menjadi sunyi lagi, dan terdengar bunyi jarum yang jatuh ke tanah. Dalam situasi ini, Lucien yang berdiri di sana dengan linglung, tampak kurang kentara. Saat ini, Lucien sedang menganalisa partitur musik yang telah dikumpulkannya di perpustakaan jiwa dan membandingkannya dengan partitur musik yang ada di bumi. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalinan simfoni yang nantinya akan menjadi hampir identik dengan melodi musik yang sudah ada di dunia ini. Dengan begitu, ia akan dicap sebagai plagiator idiot dan terputus dari jalur musik tersebut. Ini adalah persiapan tambahan yang dilakukan Lucien untuk Victor sebagai balasan atas perhatian dan kasih sayangnya padanya. Dia menemukan simfoni klasik di bumi, dan ketika saat-saat terakhir tiba dan dia masih belum mampu mengubah musik berdasarkan inspirasinya sendiri, dia akan memberikannya kepadanya dengan cara yang tepat sehingga tidak membuat orang curiga bahwa dia orang aneh. Untungnya, untuk melatih pengenalan musik beberapa waktu lalu, saya menandai semua partitur musik di bumi dengan simbol musik dunia ini. Jika tidak, tugas ini saja akan memakan waktu lebih dari sebulan. Lucien merasa beruntung saat membandingkan partitur musik. Membandingkan melodi yang sama di perpustakaan jiwa lebih mudah dari yang dibayangkan Lucien, karena melodi itu tersimpan di jiwanya sendiri, dan dia hanya perlu melihatnya sekali untuk mengambil partitur musik dengan melodi yang sama. Setelah masa belajar ini, Lucien memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tren musik dunia. Tanpa tekanan gereja, musik artaud berada pada tahap transisi dan perkembangan perlahan dari musik klasik dengan struktur yang ketat dan beberapa karakteristik musik religius menjadi musik romantis yang mengekspresikan emosi batinnya. Oleh karena itu, Lucien yang konservatif pertama-tama memilih musik Bach, yang mempunyai ciri khas keagamaan. Semua musik Bach sebenarnya memiliki musik yang sangat mirip. Klavier yang ditempa dengan baik dan klavier yang ditempa dengan baik sangat mirip. Untungnya saya tidak mengeluarkannya secara gegabah. Lucien merasa puas dengan kehati-hatiannya sendiri,
meskipun hal-hal yang dihadapi oleh kehati-hatian ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah menolak musik Bach, Lucien paling akrab dengan 9 simfoni Beethoven, jadi ia menemukan simfoni nomor 5 dalam C minor yang paling terkenal. Tidak ada melodi yang mirip. Sebagai simbol musik klasik, simfoni nomor 5 sangat cocok dengan tren musik artaud dan memiliki makna yang mengejutkan. Lucien tidak ingin membuang waktu, dan setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk memilih musik ini. Pada saat yang sama, Lucien yang penasaran membandingkan 8 simfoni Beethoven lainnya dan 32 sonata piano satu per satu, dan menemukan bahwa pada dasarnya tidak ada melodi yang serupa. Adapun musik-musisi lain yang berdasarkan piano modern, baik klasik maupun romantis, karena piano baru saja muncul dan dibatasi oleh cacat instrumen sebelumnya, Lucien memilih beberapa untuk perbandingan dan yakin bahwa tidak ada musik yang serupa. Setelah memilih Symphony of Fate, Lucien mulai khawatir tentang cara memberikannya kepada Victor. Mustahil untuk sekadar menyalinnya untuknya, atau menyenandungkan melodi itu agar dia dengar, lalu saat dia bertanya tentang asal-usulnya, katakan padanya bahwa dia menemukannya di celah-celah buku, persis seperti para pahlawan dalam legenda yang memperoleh ilmu pedang ajaib dan metode melatih kekuatan garis keturunan mereka melalui petualangan serupa. Mustahil pula untuk menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari di tahun tertentu, ia menyelamatkan seorang pengemis atau seorang tua yang hendak meninggal karena sakit, dan karena itulah ia diberi karya musik ini. Alasan-alasan ini semakin sulit dipercaya. Selain itu, Lucien menduga bahwa standar moral Victor lebih tinggi daripada standarnya sendiri, dan dia mungkin tidak akan menggunakan musik tersebut tanpa persetujuan pencipta aslinya. Cara terbaik adalah berpura-pura bahwa dialah yang menulisnya, lalu meninggalkan kekurangan yang jelas sehingga Victor dapat memodifikasi dan memperbaikinya, sehingga memberinya alasan untuk menggunakannya. Mengenai hipnosis, dengan kekuatan mental Lucien saat ini, dia tidak dapat menanamkan terlalu banyak informasi pada Victor, dan sebagian besarnya akan terlupakan setelah dia bangun. Tetapi seorang siswa yang hanya belajar musik selama sekitar 2 bulan dan hanya dapat memainkan musik piano sederhana dengan lancar tidak akan pernah mampu menulis simfoni yang begitu mengagetkan, menusuk hati, dan indah kecuali jika ia memiliki melodi yang serupa dalam pikirannya sebelumnya. Mudah untuk mengetahui apakah Lucien telah menerima pendidikan musik yang baik dan apakah ia telah menunjukkan bakat musikal sebelumnya. Baiklah, mari kita coba dengan cara ini. Kurung siku tutup tanda tanya. Setelah berpikir keras hingga kepalanya hampir meledak, Lucien akhirnya memikirkan sebuah solusi. Jadi dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke piano, meletakkan beberapa lembar kertas putih di atas tatakan musik, mengambil pena bulu, dan mulai menulis simbol-simbol musik. Setelah menulis melodi pendek, ia meletakkan tangannya pada tuts piano dan menekannya dengan kuat. Dang 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 dang, Lot, Pilis, dan Herodotus dikejutkan oleh suara yang keras dan penuh gairah itu. Mereka mengangkat kepala dari tangannya, atau tanpa sadar memalingkan wajah untuk menatap Lucien dengan bingung, atau hampir terjatuh dari bangku piano. Setelah dang yang berirama dan bertenaga, melodi berikut begitu mengerikan hingga dapat disebut kebisingan. Lotte mengerutkan kening. Lucien, apa yang kamu lakukan? Pengalaman Pak Victor hari ini membuat saya sangat sedih. Ketika saya mengingat kembali kehidupan saya sebelumnya sebagai orang miskin dan usaha serta perjuangan saya dalam belajar musik, saya merasa sedih dan marah. Jadi beberapa inspirasi muncul di benak saya, dan saya ingin menuliskannya dalam bentuk musik. Lucien berbalik dan menjelaskan. Lot marah sekaligus geli. Kamu menulis musik. Sudah berapa lama kamu belajar musik? Seberapa mahir kemampuanmu bermain piano? Kamu ingin membuat musik. Pilis membuka dan menutup mulutnya seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling luar biasa dan lucu dalam hidupnya. Dia tampak ingin tertawa tetapi menganggapnya sangat konyol. Suaranya menjadi sedikit tajam. Lotte mengangkat tangannya dan menjabatnya. Aku tahu, Lucien, aku mengerti bahwa kamu ingin membantu Tuan Victor, tetapi jangan buang-buang energi dan waktumu. Bagaimana seorang pemula sepertimu bisa menulis melodi yang bagus? Ia bahkan meringkas musik menjadi melodi, tetapi ia tetap tidak ragu bahwa Lucien tidak akan mampu melakukannya. Herodotus mensibir. Menurutmu apa itu musik? Apakah itu roti hitam yang kamu makan setiap hari dan dapat dibeli di mana-mana? Dengarkan apa yang baru saja kamu mainkan, itu mengerikan, itu bahkan tidak bisa disebut melodi, itu adalah suara tanpa keindahan, bahkan mengganggu orang. Kamu baru belajar musik kurang dari 2 bulan, dan kamu ingin membuat musikmu sendiri, kamu benar-benar badut. Lucien, kumohon jangan buat masalah lagi pada kami. Ini sudah saatnya. Pilis ingin mengejek atau memarahi Lucien, tetapi ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia menjadi tidak berdaya. Lucien menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya sangat terinspirasi, saya pikir saya bisa menulis musik yang bagus. Kau, Lot, Pilis, dan Herodotus terdiam, menatap Lucien seakan-akan mereka sedang menatap orang gila yang sangat tersembunyi.
Melodi yang berantakan dan tidak menyenangkan keluar dari piano di bawah tangan Lucien. Lucien masih dalam tahap di mana ia hanya bisa memainkan musik sederhana, dan keterampilan bermainnya sama sekali belum mampu menandingi melodi sulit yang diinginkannya. Maka nada demi nada bermunculan, bagaikan seorang pandai besi di bengkel pandai besi yang memegang palu, memukul hati Lotte, Phyllis, dan Herodotus satu persatu, membuat mereka merasa gila dan ingin mencabik-cabik Lucien. Cukup, Herodotus dan Lot berteriak pada saat yang sama, agak tidak mampu mempertahankan sikap aristokratik mereka. Lucien menoleh dan menatap mereka dengan mata jernih. Lot, Phyllis, Herodotus, apakah kalian tidak berlatih memainkan alat musik kalian? Tuan Victor menyuruh kami berlatih dengan baik. Anda, Herodotus mengepalkan tangannya, pipinya memerah karena marah, tetapi dia kurus dan tidak pernah menang berkelahi sejak dia masih kecil. Dia memiliki rasa takut alami terhadap pertarungan, namun dia masih memiliki sedikit kejelasan dan mengukur kemampuan bertarungnya sendiri dan Lucien. Dia setengah kepala lebih tinggi dariku, sekitar 1,73 meter, lahir di keluarga miskin, dan mencari nafkah dengan membantu orang memindahkan barang. Dia pasti sangat kuat, dan dia memiliki teman baik yang merupakan pengawal ksatria. Dia juga harus berlatih ilmu pedang biasa. Saya tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Tanda tanya, lupakan saja. Jika kamu memukul teman sekelasmu, kamu akan dikeluarkan oleh Tuan Victor. Herodotus menatap badannya yang kurus dan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Aku tidak ingin melihatmu, dan aku tidak ingin orang miskin sepertimu mengotori tanganku. Aku akan pergi ke ruang piano lain untuk berlatih. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Lucien bertanya tanpa dosa, apa yang terjadi dengan Herodotus? Dia akan mengusir sebanyak mungkin di antara mereka, sehingga dia bisa menutupi kemajuannya yang tidak masuk akal dan melompati batas dalam menggubah melodi. Herodotus hendak membuka pintu ruang piano ketika dia mendengar kata-kata Lucien. Tangannya tergelincir dan dia hampir terjatuh. Dia berbalik dan menatap Lucien dengan tajam, kutu kupret ini pasti melakukannya dengan sengaja. Setelah mempertimbangkan lagi perbedaan ukuran antara kedua belah pihak, Herodotus menggertakkan giginya dan bergegas keluar dari ruang piano. Melihat ini, Lucien berbalik, mengambil pena, dan menuliskan melodi yang baru saja dimainkannya di selembar kertas putih. Isinya beberapa suku kata tak penting dari Simfoni Takdir, tetapi sebagian besarnya adalah catatan yang ditulis Lucien dan disusun secara acak sesuai perasaannya. Siapapun yang memiliki bakat musikal akan menggelengkan kepala ketika melihat melodi ini. Itu hanya sedikit lebih baik dari sampah. Melihat Lucien menulis notasi musik dengan serius, Lotte menatap langit-langit ruang piano, lalu mengusap dahinya dan membuat konfirmasi terakhir. Apakah kamu benar-benar akan menulis sebuah karya musik? Tentu saja, saya menuliskannya. Lucien menjawab tanpa menoleh, baiklah, aku mendapat inspirasi lagi. Lalu Lucien meletakkan pena bulunya, dan suara tidak menyenangkan itu terdengar lagi di ruang piano. Phyllis berdiri dan bergumam lemah. Lot, kurasa aku harus pergi ke taman belakang untuk menenangkan diri. Aku jadi gila. Lot mendesah. Aku akan pergi ke ruang piano lain juga. Setelah mereka pergi, Lucien diam-diam menghela napas lega, mengunci pintu ruang piano, dan membuat beberapa modifikasi pada dua melodi yang baru saja ditulisnya sehingga mengandung lebih banyak melodi Simfoni Takdir. Lalu dia menulis apa saja yang dia mau, memenuhi beberapa halaman kertas putih dengan melodi-melodi sampah. Inilah solusi yang baru saja dipikirkan Lucien, untuk menyelesaikan tugas ini dalam proses langkah demi langkah. Pertama-tama biarkan mereka menerima kenyataan bahwa mereka sedang mengubah musik, lalu menggunakan melodi sampah untuk menutupinya, membuat kemajuan hari demi hari, dan kemajuan tersebut harus tercermin dalam draft skor sebagai bukti saat mereka ditanyai di masa mendatang. Ketika mereka secara tidak sadar merasa bahwa terdapat banyak melodi yang indah dalam musik yang mereka ciptakan, mereka dapat mengajak Victor untuk mendengarkan versi piano dari Symphony of Faith yang masih banyak kekurangannya, sehingga ia dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalamnya, menyempurnakan musiknya, dan mengadaptasinya menjadi sebuah simfoni yang sesungguhnya. Jauh lebih mudah menerima seorang jenius yang membuat kemajuan pesat di depan semua orang dan yang bakat musiknya yang terpendam perlahan-lahan berkembang, daripada orang aneh yang tiba-tiba menghasilkan simfoni yang menggetarkan hati yang dapat diwariskan selama ratusan atau ribuan tahun dan mengklaim bahwa itu ditulis oleh dirinya sendiri. Tentu saja, selama kurun waktu ini, Lucien juga perlu mendedikasikan seluruh waktunya untuk berlatih alat musik untuk berlatih versi piano dari Symphony of Faith, agar tidak menyebabkan karya musiknya yang terkenal yang dikenal sebagai Crown of Symphony ini tidak disetujui dan disangkal oleh Victor, Lotte, Phyllis, dan yang lainnya. Hal ini bukan hal baru. Pertunjukan pertama Simfoni nomor 5 karya Beethoven tidak berjalan dengan baik karena beberapa faktor seperti hanya ada satu kali latihan sebelumnya dan cuaca dingin, sehingga mendapat sambutan dingin dari penonton.
Baru pada konser berikutnya 1,5 tahun kemudian, konser tersebut mendapat sambutan antusias yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menentukan kemajuan musik saat ini dan memodifikasi skornya, Lucien memulai latihan yang sulit, mencoba memainkan simfoni takdir secara perlahan dan terputus-putus, membuat karya musik yang indah dan menyentuh hati terdengar seperti kebisingan. Sebenarnya, meskipun Lucien tidak mengunci pintu ruang piano, dia tidak akan menganggapnya serius jika ada yang mendengarnya. Sepanjang sore itu, baik Victor, Rin, Lotte, maupun yang lainnya tidak datang menemui Lucien, sehingga dia hanya bisa memainkan simfoni itu 3 kali secara perlahan, yang berlangsung lebih dari 30 menit. Melihat langit mulai menggelap, Lucien memilah-milah partitur musik yang telah ditulisnya, dan berjalan menuju aula konser di lantai 5 dengan setumpuk kertas tebal. Di dalam aula konser, orkestra simfoni masih berlatih dan Victor memimpin mereka dengan penuh perhatian. Tampaknya setelah istirahat sejenak, dia berhasil menghilangkan kabut sejenak dan tenggelam sepenuhnya dalam musik. Lotte, Phyllis dan Herodotus sudah menunggu di antara penonton, mendengarkan musik dengan saksama dan mengamati gaya Victor dalam memimpin. Ketika Lucien masuk, mereka hanya menatap dingin dan tidak mau memberi perhatian kepada orang gila sombong yang mustahil diajak bicara dan dipahami ini. Lucien tidak peduli dengan penampilan mereka. Sebaliknya, dia menanggapinya dengan senyuman, yang membuat Phyllis tampak tak berdaya. Duduk di kursi penonton yang empuk, Lucien memejamkan mata, mendengarkan musik yang dimainkan sambil memikirkan seberapa jauh ia harus menyempurnakan melodinya besok. Setengah jam berlalu dengan cepat dengan musik yang indah. Victor dan Rin berjalan bersama dan bertanya kepada murid-murid mereka sambil tersenyum tipis. Bagaimana latihan alat musik sore ini? Apakah ada masalah dengan posisi jari dan teknik? Tuan Victor, Herodotus menuduh dengan marah, Lucien begitu sombong hingga ia ingin menggubah musik. Ya Tuhan, sudah berapa lama ia belajar musik? Musiknya yang kikuk, berisik, dan jelek bagaikan erangan iblis, yang membuat kita berpindah ke ruang latihan lain. Lucien menatap Herodotus sambil tersenyum, dan bersyukur atas tuduhannya di dalam hatinya. Terima kasih telah menyebarkan masalah ini, kalau tidak, aku sendiri tidak akan bisa mengatakannya. Melihat tuduhannya hanya membuat Lucien tersenyum, Herodotus tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan. Tuan Victor, kamu harus menghilangkan idenya yang tidak realistis tentang tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Aku tidak ingin mendengar suara berisik setiap hari. Victor menatap Lucien dengan bingung. Apakah kamu mencoba membuat musik? Rin, yang berdiri di sampingnya, mengangkat alis peraknya sedikit dan menatap partitur musik di tangan Lucien dengan geli. Lucien mengangguk dengan serius dan hikmat. Apa yang terjadi hari ini dan pengalaman masa laluku memberiku inspirasi yang tiba-tiba, jadi aku mencoba menuliskannya. Setelah menerima jawaban positif dari Lucien, Victor yang lembut tidak memarahinya secara langsung, tetapi bertanya. Lucien, apakah ini melodi yang kamu tulis? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Tidak masalah. Lucien melakukannya dengan sangat kentara hanya agar Victor melihat bahwa meminta seorang musisi untuk membuktikan kemajuannya adalah hal yang berwenang dalam bidang musik. Rin tersenyum penasaran dan berkata, bisakah kau membiarkanku melihatnya juga? Orang-orang selalu penasaran ketika seorang pemula yang baru belajar musik selama sekitar 2 bulan mengaku ingin mengubah musik. Tentu saja Lucien tidak menolak. Tentu akan lebih baik jika ada 1 orang saksi lagi, jadi dia membagi lembaran musik itu menjadi 2 dan menyerahkannya kepada Victor dan Rin. Rin mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Bibirnya yang tipis tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak, seolah-olah dia hendak tertawa terbahak-bahak. Victor mengerutkan kening, menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara berat namun lembut. Lucien, aku mengerti maksudmu dan aku sangat berterima kasih, tetapi kamu masih pemula dalam bermusik. Yang terpenting saat ini adalah meletakkan dasar yang kuat dan belajar memainkan alat musik dengan baik. Setelah 1 atau 2 tahun, tidak akan terlambat bagimu untuk mencoba mengubah musik. Menggabungkan apa yang terjadi hari ini, Victor dapat menebak mengapa Lucien ingin mengubah musik, jadi dia tidak memarahinya atau menegurnya. Sebaliknya, dia merasa terhibur dan lega. Sedangkan untuk penilaian terhadap musik yang ditulis Lucien, apakah layak untuk dievaluasi? Lotte, Phyllis, dan yang lainnya dapat mendengar emosi di hati Victor, jadi mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan berpikir seperti ternyata tujuan sebenarnya dari kutu kupret Lucien ini bukanlah untuk menulis musik, tetapi untuk menyenangkan Tuan Victor dengan mencoba berbagi masalahnya dengannya. Bagaimana mungkin kita tidak memikirkannya? Sayangnya, kita adalah orang-orang yang jujur, sederhana, dan terpelajar, kita tidak dapat dibandingkan dengan pria yang jahat dan licik seperti itu. Pandangan mereka ke arah Lucien tiba-tiba menjadi rumit. Rin membaca partitur yang ditulis Lucien dengan rasa ingin tahu,
lalu tersenyum dan berkomentar serta menghiburnya, meskipun partitur ini jelas-jelas menunjukkan ketidakdewasaan dan kenaifanmu, Lucien, dan bahkan tidak bisa disebut sebagai sebuah karya musik, masih banyak hal yang bersinar di dalamnya, seperti dua ketukan ini. Tidak buruk. Sambil berbicara, dia menyenandungkan dua ketukan, yang persis merupakan bagian dari simfoni takdir, yang membuat Lucien mendesah karena penglihatannya yang tajam. Rin melanjutkan, tetapi jika Anda ingin menulis musik yang sesungguhnya, tidak cukup hanya memiliki satu atau dua titik terang. Lucien, jangan hanya menatap ke kejauhan dan lupa melihat jalan di bawah kaki Anda. Terima kasih atas penegasan Anda, Tuan Rin. Lucien mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berkata kepada Victor, Tuan Victor, karya musik saya tidak akan mengganggu latihan piano saya. Saya benar-benar mendapat inspirasi. Kamu, Victor ingin mengatakan sesuatu, tetapi kejadian baru-baru ini membuatnya sangat mudah tersinggung dan lelah secara fisik dan mental. Dia benar-benar tidak bisa berbicara banyak, jadi dia berencana untuk menunggu sampai konser selesai sebelum berbicara dengan Lucien. Tahukah kau, sebulan bukanlah waktu yang lama. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, asalkan kamu tidak mengganggu latihan pianomu, kamu boleh mencobanya. Itu bisa dianggap sebagai semacam latihan. Lot, Phyllis dan yang lainnya memandang Lucien dengan sangat aneh. Orang ini benar-benar ingin menulis musik. Konyol sekali. Setelah mendapat persetujuan Victor, Lucien melanjutkan hidupnya sebagai pembuat kebisingan selangkah demi selangkah, dengan sedikit kemajuan tersembunyi di antara kebisingan yang tak ada habisnya. Meskipun akord simfoni takdir karya Lucien mulai meningkat kemudian, Lotte, Phyllis, dan Herodotus, yang telah lama menolak kebisingan, akan pergi atau memainkan alat musik mereka lebih keras segera setelah Lucien mulai bermain. Selain itu, Lucien sendiri juga berhati-hati dalam mencampur melodi sampah dan tidak bermain dengan cukup baik, jadi selain sedikit khawatir bakat musikal mereka akan luntur karena kebisingan, setelah menyadari bahwa setelah terbiasa, kebisingan tidak lagi tampak begitu menakutkan, mereka tidak terlalu memperhatikan perubahan dalam musik Lucien. Saat minggu terakhir mendekat, Lucien akhirnya bisa memainkan simfoni takdir setelah latihan berulang-ulang dan jangka panjang. Walaupun banyak aspek teknisnya masih mustahil untuk diselesaikan, keseluruhan melodi tidak dapat lagi disembunyikan. Bersambung.